DJP itu langsung ke rekening sekolah misalnya. PLN langsung beli token, itu kan yang langsung. Tapi ada yang sifatnya uang persediaan atau uang pegangan bapak ibu di rumah gitu ya. Kalau ada yang bakso lewat, kita beli pakai uang persediaan atau uang pegangan, itu namanya uang persediaan. Nah, bapak ibu, uang persediaan para satker di lingkungan Bangka Belitung ini bapak ibu adalah, saya ambil datanya hari ini, 13,9 miliar. Besar sekali ya. Itu hanya dalam 1 bulan. 1 bulan itu potensi UP atau uang persediaan adalah 13,9 miliar hanya untuk lingkungan Bangka Belitung. 1 bulan. Berarti 1 tahun ada berapa? 13 kali 12. Ya, sekitar segitu. Jadi kami sebagai Ditjen Perbendaharaan ini melihat potensi bagaimana peran UMKM ini bisa masuk ke situ gitu ya. Menjadi pemain utama. Kalau dulu yang pemain utama adalah mungkin CV yang besar-besar. Ya. Kita ngomongin tentang DigiPay nanti. DigiPay ini sebetulnya seperti Shopee, mirip seperti Shopee, mirip seperti Tokopedia. Bapak Ibu nanti bisa upload barang-barang Bapak Ibu di situ. Dan yang berbelanja ini khusus adalah instansi pemerintah. Kalau Shopee itu yang bebas ya, siapa aja boleh berbelanja. Tapi khusus DigiPay ini mengajak Bapak Ibu untuk memasarkan barang-barangnya. Ya, masuk ke sistem DigiPay ini, kemudian semua instansi pemerintah bisa membeli barang Bapak Ibu semua. Apakah instansi pemerintah yang ada di Bangka Belitung saja? Jawabannya adalah tidak. Jadi Bapak Ibu memungkinkan untuk berbelanja ke semua satker di seluruh Indonesia. Bapak Ibu tahu ada berapa satker di seluruh Indonesia? Coba tebak. Ada yang tahu berapa satker? 1.500. Ada lagi penawaran yang lebih besar? Jadi di Bangka Belitung itu Bapak Ibu, untuk KPPN Pangkal Pinang ada 230 satker. Untuk Tanjung Pandan sekitar 42 sampai 43 satker. Seluruh Indonesia ada 26.000 satker. Dan Bapak Ibu bisa menjual barang-barangnya via DigiPay dan menawarkan ke para satker itu. Gitu Bapak Ibu. Secara garis besarnya seperti itu ya. Jadi mereka bisa berbelanja via DigiPay di seluruh Indonesia dengan vendor UMKM seluruh Indonesia. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti dibeli nggak cuma dari Kanwil sini, tapi ternyata ada order gitu ya dari KPPN Madiun misalnya, bisa saja gitu. Sangat memungkinkan. Atau misalnya di sini Bapak Ibu ada pletek-pletek gitu ya, khusus Bangka Belitung ternyata dijual sampai Surabaya, itu sangat bisa. Ya. Menarik nggak ini? Menarik. Oke. Mungkin bisa dibuka slide-nya ya. Kita langsung ke DigiPay. Apa itu DigiPay? Boleh? Teman-teman operator? Oke. DigiPay adalah platform belanja online pemerintah yang kehadirannya melengkapi gap yang tidak difasilitasi oleh marketplace populer, gitu ya. Keunikan DigiPay membuat DigiPay berbeda dengan marketplace pada umumnya. Nah, ada beberapa perbedaan ya Bapak Ibu. Yang pertama, nah kalau berbicara tentang belanja pemerintah, itu kan nggak asal keluar dari dompet ya, seperti belanja rumah tangga ya. Itu ada pos-pos tertentu nih. Ini untuk belanja pegawai, ini untuk belanja barang operasional, ini non operasional, ini untuk belanja modal. Nah, di DigiPay ini sudah di-set gitu ya. Kita boleh berbelanja itu maksimal berapa? Ada pos-posnya. Yang kedua, negosiasi harga. Jadi Bapak Ibu bebas menentukan harga di DigiPay. Ya, kalau di Shopee Bapak Ibu bisa nawar enggak harganya?
Nggak bisa ya. Kalau di DigiPay misalnya Bapak Ibu pasang wah satu harganya 50.000 gitu ya. Nah, karena pembelinya ini membelinya 100 barang gitu kan ya. Jadi kan banyak ya. Boleh nggak kalau satu unitnya jadi 45.000? Itu bisa. Bisa diakomodir oleh aplikasi DigiPay. Nah, ini yang berbeda ya dengan aplikasi populer ya. Kemudian pengiriman barang atau jasa ini bisa difasilitasi ya Bapak Ibu ya. Bisa dengan kurir Bapak Ibu atau nanti bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan pengiriman barang. Kemudian ada pembayaran digital. Nah, Bapak Ibu tahu nggak di 2000 saya nanya dulu. Kemarin Bapak Ibu pas mau Lebaran tuker uang baru nggak? Susah nggak? Tahun ini susah? Ya, banyak calo ya Bu ya. Saya juga nggak ngerasain tuh susah. Nah, ternyata kenapa sih susah? Selain banyak calo Bapak Ibu, di tahun 2025 ada blueprint Bank Indonesia bahwa kedepannya uang beredar cash akan dikurangi dan digalakan digitalisasi. Kalau Bapak Ibu sekarang ke Jakarta, Bapak Ibu merasa enggak? Orang-orang itu transaksi pakai apa ke mall? QRIS, betul. Pakai apa lagi? Gesek, betul ya. Jadi memang terasa ya, sebetulnya di 2024 tuh Bapak Ibu udah terasa ya bahwa pembayaran saat ini sudah diminimalisasi ya. Secara cash itu diminimalisasi. Dan pembayaran sekarang kebanyakan digital. Betul. Dan di aplikasi DigiPay ini Bapak Ibu tidak ada pembayaran secara cash. Pembayaran dilakukan dengan dua metode. Yang pertama dengan kartu kredit pemerintah, yang kedua dengan mobile banking. Jadi bendahara-bendahara satker ini kan punya rekening ya Bapak Ibu ya. Nah, dari rekening itu nanti tertransfer di rekening Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian penghitungan pajak otomatis. Nah, ini yang menarik dari DigiPay. Kenapa? Kalau transaksi itu ada pajaknya Bapak Ibu, itu secara otomatis akan terhitung. Jadi teman-teman vendor atau teman-teman mitra ini tidak perlu lagi menghitungkan pajaknya. Bahkan pajaknya sudah dibayarkan nantinya oleh bendahara. Sudah dipungut, sudah dipotong oleh bendahara. Jadi nantinya kalau sudah ada transaksi tinggal minta aja, saya minta bukti potongnya untuk laporan perpajakan saya. Karena itu sudah otomatis langsung dihitung di aplikasi DigiPay ini. Jadi uang yang masuk ke rekening Bapak Ibu adalah uang neto. Gitu. Jadi katakanlah penjualan Bapak Ibu sebesar 5 juta gitu ya. Dikurangi dengan PPN atau PPH kalau Bapak Ibu merupakan PKP. Itu nanti yang masuk ke rekening Bapak Ibu tidak 5 juta lagi, tapi 4, sekian juta. Ya, berapa ratus ribunya yang merupakan pajak nanti sudah dibayarkan oleh bendahara. Jadi Bapak Ibu tinggal telepon aja, Mas Mbak Bendahara minta bukti potong. Seperti itu. Kemudian ada laporan manajerial atau pembelian, betul. Jadi kalau Bapak Ibu masih konvensional sekarang masih ada yang catat-catat kwitansi pakai kertas? Masih. Kertasnya hilang kena banjir gimana? Pusing. Jadi kalau di DigiPay ini Bapak Ibu seperti Shopee, nggak kalah sama Shopee, nggak kalah sama Tokopedia. Karena kita masih bisa mencetak ulang. Jadi histori transaksi Bapak Ibu masih ada di situ. Ya. Kemudian, nah itu perbedaan DigiPay dengan marketplace lainnya ya. Kemudian, nah kalau ada yang pernah jualan di Shopee, di Tokopedia, di GoFood, ada potongan nggak? Ada potongan biaya nggak? GoFood? Ada, bahkan berapa? 20% kalau nggak salah ya. Nah, di DigiPay ini Bapak Ibu, ada biayanya nggak? Ada. Tapi siapa yang nanggung? Bapak Ibu bukan? Bukan. Yang nanggung adalah BUN atau Kementerian Keuangan, BA15. Jadi uang yang masuk ke Bapak Ibu tuh tidak ada potongan lagi selain pajak. Ya. Kemudian nah,
Oke, itu salah satu benefitnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut. Nah, ini yang saya terangkan tadi ya Bapak Ibu ya. Kas negara atau dompet negara, itu cara pembayarannya ada dua. Yang pertama adalah pembayaran langsung, ya. Ini langsung ke mitra kerjanya, ya. Ada yang ke pegawai langsung, ada ke pihak ketiga langsung, bantuan sosial, atau ada yang melalui LS bendahara. Nah, yang kedua adalah melalui mekanisme uang persediaan, itu tadi. Yang kita bilang uang operasional. Nah, uang persediaan ini untuk membeli barang maupun jasa, maksimal 50 juta. Jadi Bapak Ibu silahkan yang punya barang dagangan di bawah 50 juta, masukkan aja semua ke DigiPay. Gitu ya. Tapi kalau harganya satu, misalnya peralatan mesin 100 juta ya jangan di DigiPay. Gitu ya. Nanti langsung pakai mekanisme LS pihak ketiga. Nah, macamnya apa saja yang bisa dijual di DigiPay ini Bapak Ibu? Yang pertama snack, catering, ya, makanan. Yang kedua ATK, alat tulis kantor. Kemudian untuk pemeliharaan. Terus ada lagi jasa. Jasa bisa nggak masuk ke DigiPay? Bisa. Misalnya Bapak Ibu ada usaha di bidang penjahit gitu ya. Menjahit. Itu kan jasa Bapak Ibu ya? Itu bisa. Asal menjahitnya masih satu kota gitu ya. Kalau beda kota ya harus ngongkos lagi pesawatnya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin Bapak Ibu nggak perlu tahu banyak ya, ini lebih ke satkernya. Jadi kalau untuk di Shopee, kita kan yang membeli satu orang ya, dari memilih barang, kemudian menimbang-nimbang aku beli apa enggak, saya beli apa enggak, itu kan satu orang ya, sampai dengan pembayaran itu satu orang. Tapi kalau di pemerintah itu Bapak Ibu, kewenangannya kan dibagi-bagi. Ada yang pesan, ada yang nego, ada yang menyetujui, kemudian ada yang menerima barang, sampai ada yang membayar. Itu nggak boleh satu orang, harus terpisah-pisah. Nah, makanya di aplikasi DigiPay ini kewenangannya banyak. Ada kewenangan sebagai pemesan. Kemudian yang mesan ini akan mencari barang-barangnya. Apa sih kebutuhan kantor? ATK kah? Atau misalnya ini seperti ini, snack box untuk rapat. Nah, ini pemesan akan mencari barang-barang. Nah, mereka akan bertemu dengan barang-barang Bapak Ibu di aplikasi DigiPay ini dengan klik search saja, search dan lokasi. Ya, mereka bisa mencari lewat jenis barang maupun lokasi barang, lokasi vendor. Kemudian pemesan ini nanti akan memesan barang, akan masuk ke keranjang. Seperti halnya Shopee, ya kan, masuk ke keranjang dulu. Kemudian nanti estafet tuh, kewenangannya jadi masuk ke user pejabat pengadaan. Nah, pejabat pengadaan ini yang tugasnya untuk menawar harga, gitu ya. Kira-kira harganya berapa cocoknya, gitu. Kalaupun nggak ditawar juga nggak apa-apa, nanti langsung klik, langsung setuju. Kemudian dari pejabat pengadaan barang dan jasa, nanti estafet lagi masuk ke user PPK. PPK ini yang membolehkan atau tidak boleh gitu ya. Ini bener nggak nih segini, nggak usah lah, nggak jadi, kayaknya nggak cocok. Oke, mereka bisa menolak PPK. Kalau misalnya PPK menyetujui, artinya order ini masuk ke user Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuka DigiPay-nya nanti. Nah, aplikasi DigiPay ini adalah aplikasi berbasis web. Jadi Bapak Ibu selama memiliki internet, selama itu pula Bapak Ibu bisa melayani beli gitu ya. Bisa pakai HP, bisa laptop, bisa tab gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa memproses barang gitu ya, kemudian mengirimkan ke kantor yang dituju, kantor pembeli. Nah, setelah dikirim ke kantor pembeli akan klik terima barang. Ya, ketika sudah terima barang, maka masuk estafet ke user bendahara. Nah, bendahara ini yang tugasnya untuk membayar serta mengadministrasikan pajaknya, gitu.
Ketika bendahara sudah membayar, Bapak Ibu tinggal tunggu maksimal 3 hari, uangnya masuk ke rekening Bapak Ibu yang sudah didaftarkan di aplikasi DigiPay. Gambarannya seperti itu. Masih ada bingung? Udah ada gambaran? Sudah ya? Sudah ada gambarannya. Kemudian untuk perpajakannya, seperti yang tadi kami utarakan, bahwa tinggal minta ke satker terkait. Saya minta bukti potong, saya minta NTPN, ya, untuk laporan perpajakan saya. Kalau memang ada pajaknya. Nanti kita berbicara tentang pajak nih. Barang dan jasa apa sih yang kena pajak? Nilainya berapa sih yang boleh kena pajak? Adakah yang nggak kena pajak? Itu ada Bapak Ibu. Nanti ke narasumber berikutnya. Oke, lanjut. Next. Iya, kendala dan implementasi. Jadi Bapak Ibu, aplikasi DigiPay ini sebetulnya sudah dari 2000 berapa teman-teman? Ada yang masih ingat nggak? 2000 berapa? 2019 ya? Ya. Waktu itu namanya masih DigiPay 1 Bapak Ibu, di mana aplikasi DigiPay itu banyak, ada 4 kalau nggak salah, berdasarkan bank Himbara gitu ya. Jadi BRI itu punya aplikasi DigiPay sendiri, Mandiri punya sendiri, kemudian BNI punya sendiri gitu ya. Jadi vendor atau teman-teman mitra Satker ya, penyedia barang dan jasa itu harus memiliki banyak rekening kalau mau masuk ke banyak aplikasi DigiPay itu, karena ada yang buka di BRI supaya bisa berjualan ke satker-satker yang rekening banknya di BRI. Ada yang buka di Mandiri supaya mencaplok market Mandiri gitu ya. Ada yang di BNI, akhirnya punya banyak gitu ya. Kemudian di tahun 2023 ini sudah disempurnakan menjadi DigiPay 1. Jadi Kementerian Keuangan ya bekerja sama memiliki MOU dengan bank-bank Himbara ini ya menciptakan satu DigiPay, yaitu DigiPay 1 yang bisa mengakomodir semua bank. Jadi ketika teman-teman UMKM ini memiliki rekening ya, nggak hanya di bank Himbara, non Himbara, itu tetap dapat berjualan dan hanya membuka satu tabungan saja, tidak perlu banyak tabungan. Bahkan dulu tabungan tuh belum bisa Bapak Ibu, bisanya adalah giro, di mana giro pasti menyulitkan ya buat kita ya, kita harus deposit berapa dulu gitu ya, ke bank ya 10 juta kalau nggak salah dulu ya, 10 juta terus kemudian dinego lagi jadi 1 juta. Tapi sekarang cukup dengan buku tabungan di bank apapun, itu bisa diakomodir oleh DigiPay 1. Nah, kendalanya adalah mindset. Ya, lagi-lagi yang pertama itu masalah mindset. Bisa atau enggak, itu balik lagi. Apa yang tertanam dalam hati dan pikiran kita. Ketika satker dan vendor masih sulit shifting, masih cenderung nyaman dengan pola konvensional, khususnya di daerah. Ya, di daerah tuh ya udah, cash aja masih bisa kok, ngapain harus transfer. Kadang gitu ya. Kadang mohon maaf, untuk yang vendor yang lebih gede lagi malah menghindari itu catatan record otomatis. Karena apa? Kadang-kadang nanti daripada saya dikejar-kejar orang pajak gitu ya. Pernah kan ya ada kayak gitu ya, teman-teman saya pasti pernah tuh menghindari, pernah mengalami seperti itu, bahwa ketika penyedia barang dan jasanya malah justru lebih suka cash gitu ya. Nah, padahal zaman kan makin ini ya, makin maju, makin semuanya terdigitalisasi. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, terpaksa atau tidak, Bapak Ibu pasti mengalami yang namanya digitalisasi, gitu ya. Kalau kita tidak mau berubah, pasti akan kita yang tergerus. Contoh, Bapak Ibu masih suka ke Tanah Abang nggak kalau di Jakarta? Masih? Iya, kenapa masih? Karena banyak ya pilihannya ya, bisa langsung ya. Tapi ternyata sebagian besar tuh kemarin tuh Bu, para pedagang di Tanah Abang mengeluh mereka. Omset saya cuman jutaan per hari menjelang Idul Fitri. Ya, kenapa? Karena orang-orang sudah belanja online, sudah digital, sudah malas langsung ke visit langsung ke Tanah Abangnya. Mungkin dari segi biaya transportasi ke sana jauh, belum tentu bajunya cocok, capek, belum lagi harus bawa uang, belum lagi kecopetan, kayak gitu kan ya.
Jadinya akhirnya mereka shifting belanja online. Ya mungkin preferensi beberapa orang masih suka belanja offline gitu ya, belanja langsung. Nah ini yang harus kita cermati bersama bahwa perubahan itu pasti terjadi gitu ya. Yang namanya gerusan teknologi itu pasti akan datang gitu. Dan kita kalau tidak mau tergerus, kalau kita mau menyelamatkan diri, ya kita harus menyesuaikan dengan zaman gitu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah literasi, pemahaman tentang DigiPay yang belum merata baik di internal DJPB, satker, vendor maupun perbankan. Tadi Bu Uti bilang, berapa persen tadi yang sudah menggunakan DigiPay? 1% aja belum ada Bapak Ibu. Saya akan lihatkan teman-teman yang berhasil itu di wilayah Ditjen Perbendaharaan Bali, Bapak Ibu. Di mana UMKM di sana dipaksa, awalnya terpaksa Bapak Ibu. Ada bisa karena terpaksa ya. Dipaksa dulu masuk ke DigiPay 1. Kemudian teman-teman dari Bali itu mengepus juga ke satkernya. Mau nggak mau kalian harus belanja ke vendor yang ada di DigiPay 1. Jadi satu mengepus vendornya, dua mengepus satkernya. Jadi dua arah gitu ya. Dengan cara minta kakanwilnya untuk minta dong teman-teman yang di bawah instansi vertikalnya untuk belanja DigiPay. Ya akhirnya ketemu ya, penjual ketemu dengan pembeli. Awalnya nggak suka, awalnya merasa sulit. Sekarang ternyata kemarin saya melihat ini ada video ini ya, testimoni ya. Ada yang awalnya omsetnya berapa jadi 1M Bapak Ibu, UMKM. Gitu ya. Karena apa? Karena sudah melihat benefitnya. Karena saya sebagai UMKM bisa melihat saya nggak cuman bisa berjualan di satu kantor, tapi di banyak kantor di banyak provinsi. Gitu. Jadi otomatis juga menaikkan omset. Arahnya ke sana. Kemudian isu segmentasi aplikasi, simplifikasi user, kemudahan akses, kemudahan penggunaan, dan penyediaan proses bisnis. Itu ya yang kami terangkan tadi. Jadi memang ada penyempurnaan dari aplikasi DigiPay existing yang dulu, yang harus beberapa bank, harus punya akun di beberapa bank gitu ya. Sekarang cukup satu ya. Kemudian rekening, keterbatasan interoperabilitas transaksi karena platform dibangun dengan ekosistem bank tertentu hanya bisa overbooking. Nah sekarang apapun banknya tetap bisa menerima pembayaran. Jadi pembayarannya nanti menggunakan apa namanya kita bekerja sama dengan Doku. Itu seperti virtual account gitu Bapak Ibu. Jadi seperti Bapak Ibu kalau membeli tiket kereta di Traveloka atau membeli tiket di KAI langsung itu kan ada apa ya multi payment ya istilahnya kalau di ATM itu ya. Jadi ada satu instansi atau perusahaan yang menjembatani. Nah ini kita bekerjasama dengan Doku. Kemudian biaya, terdapat isu biaya pada penggunaan KKP dalam DigiPay berupa Merchant Discount Rate atau MDR. Nah ini sudah ditindaklanjuti di aplikasi DigiPay yang sekarang, DigiPay 1. Oke lanjut. Oke ini mungkin hampir sama ya seperti tadi ya. Jadi intinya DigiPay dibangun untuk mengakomodasi seluruh bank in-house development full oleh Kemenq, kemudian rekening user bebas tidak harus himbara, kemudian transaksi bisa antar rekening, kemudian juga fleksibilitas. Jadi Bapak Ibu, untuk aplikasi DigiPay ini sebetulnya itu mempertemukan bukan hanya pembeli, penjual, tapi juga untuk record yang ada di bank. Jadi ketika Bapak Ibu recordnya bagus di sini, ketika Bapak Ibu mengajukan pinjaman gitu ya, ternyata bank itu punya akses juga ke DigiPay ini. Oh ini bagus nih, oh ini omsetnya bagus, penjualannya bagus. Jadi kayak menguatkan argumentasi bank untuk pinjaman gitu pada akhirnya. Kemudian lanjut. Nah ini pembaharuan ya, tadi perubahan regulasi pasti ya, kemudian simplifikasi user, kemudian fleksibilitas dan perubahan proses bisnis. Oke lanjut. Nah ini mungkin lanjut aja ya, ini khusus teman-teman satker biasanya kayak gini.
Oke, yang ini sistem digital payment. Nah, yang pertama tagihan atau kwitansi. Pesanan barang atau jasa yang disetujui oleh pejabat pengadaan (PBJ) bisa menjadi dasar terbitnya tagihan atau kwitansi. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, kwitansi pun sudah dibuatkan oleh aplikasi DigiPay. Jadi sebenarnya bendahara itu juga nggak usah minta lagi ke Bapak Ibu, mana kwitansinya gitu, nggak perlu gitu. Karena dari DigiPay itu bisa langsung cetak invoice-nya. Kemudian cashless, cashless itu tidak memakai cash lagi gitu ya. Tagihan atau kwitansi menjadi dasar pendebatan KKP atau pembayaran dengan CMS. CMS ini mobile banking Bapak Ibu. Jadi balik lagi, kita sudah tidak menggunakan uang tunai gitu ya. Semua masuk ke rekening Bapak Ibu. Kemudian term of payment, pembayaran dilakukan setelah barang atau jasa diterima. Nah, ini kalau di Shopee istilahnya apa Bapak Ibu? COD, betul. Jadi kalau barangnya sudah selesai, sudah diterima oleh kantor yang membeli, maka baru dapat pembayaran. Ya, karena memang paradigmanya belanja pemerintah memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi barangnya harus diterima dulu sama pembeli, baru boleh dibayar. Kemudian kenaikan limit KKP, transaksi dengan KKP 50-200 juta harus dilengkapi dengan SPK. Nah, kemudian kewajiban perpajakan yaitu pemotongan dan atau pemungut pajak sesuai ketentuan perpajakan, terakhir pembayaran pajak via CMS. Nah ini yang tadi kita udah jelaskan juga bahwa perpajakannya langsung dihitung oleh aplikasi DigiPay, termasuk dengan pembayarannya. Pembayarannya juga tidak ke bank lagi. Kalau dulu kan orang kalau bayar pajak masih ke teller, masih ke kantor pos gitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang sudah online. Jadi Bapak Ibu tinggal duduk manis di rumah masing-masing sambil lihat order, tinggal nyuruh anak buahnya gitu ya, packing-packing. Sama di kantor kita juga begitu. PBJ, pemesan maupun bendahara, PPK, semuanya tinggal duduk manis, klik-klik aja gitu ya, sambil pegang HP tinggal klik-klik gitu. Kemudian ini ya interkoneksi DigiPay. DigiPay mendigitalisasi proses pengadaan barang atau jasa atau pembayaran transaksi dan perpajakan. Alur tahapan kegiatan sama dengan alur konvensional, tapi seluruh prosesnya dilakukan secara digital. Ini tadi ya Bapak Ibu ya, dari pejabat pengadaan ke vendor, kemudian PPK dan bendahara, semua bertemunya di aplikasi. Kemudian interkoneksi sistem DigiPay meliputi yang pertama interkoneksi sakti. Mungkin Bapak Ibu awam ya, apa ini sakti? Sakti ini intinya bendahara ini punya aplikasi ya, aplikasi untuk membayar gitu ya. Itu namanya sakti. Nanti dia akan membuat SPM. Nah, SPM itu yang akan diajukan ke KPPN nih. Saya punya belanja nih, tolong bayarkan. Nah, itu sakti. Kemudian interkoneksi dengan perbankan ya, meliputi prosedur pembayaran tagihan pajak melalui CMS. Kemudian interkoneksi dengan doku, dan yang terakhir interkoneksi dengan perpajakan. Bayangkan 4 aplikasi ini di cover oleh aplikasi DigiPay. Dari pembayarannya, dari interkoneksi datanya ke bank, kemudian interkoneksi dengan doku ya sebagai virtual account-nya, kemudian interkoneksi dengan perpajakannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tuh hilang gitu ya NTPN, nanti bisa dicek lagi di aplikasi DigiPay, bisa di-call lagi datanya gitu ya. Kalau ditanyain orang-orang pajak ya. Oke, lanjut. Oke, next slide. Nah, ini fleksibilitas transaksi tadi udah diterangkan ya, pembayaran bisa dilakukan antar rekening yang sama atau berbeda. Misalnya bendahara punyanya rekening itu di Bank BNI ya, sedangkan Ibu Bapak punya rekeningnya di Sinarmas gitu ya. Jadi tidak menjadi masalah. Kemudian overbooking atau SKN, BI, RTGS melalui CMS via KKP, settlement difasilitasi oleh payment gateway, Doku tadi ya Bapak Ibu ya. Saat ini menggunakan Doku sebagai payment gateway. Kemudian fasilitas KKP ini bisa digunakan. Namun saat ini KKP sementara masih diblokir ya Bapak Ibu ya untuk bendahara, jadi tetap bisa dibayar menggunakan mobile banking.
Oke, lanjut. Ya, ini mungkin kita skip aja ya. Kita nanti akan tahu alurnya saat kita sudah lihat di aplikasinya. Nah, ini efisiensi yang didapatkan dari aplikasi DigiPay. Yang pertama, sistem pembayaran digital atau cashless terintegrasi dengan sistem pengadaan elektronik digital dalam satu aplikasi atau satu platform. Kemudian belanja dari mana saja, kapan saja, cukup 5-10 menit. Jika ada nego, harga bisa mencapai 15 menit. Tidak tergantung jarak. Jadi kalau Bapak Ibu mitra satkernya ada di Papua juga Bapak masih bisa untuk transaksi gitu ya. Kemudian paperless, sudah tidak menggunakan kertas lagi karena semuanya terrecord di sistem, bisa di-download baik Excel maupun PDF-nya. Kemudian terintegrasi proses penghitungan pajak dan penyampaian dokumen pertanggungjawaban kwitansi ya melalui DigiPay. Oke, lanjut. Ini manfaat ya. Manfaatnya itu ada beberapa manfaat kepada para stakeholder gitu ya. Para instansi yang ada yang masuk ke dalam aplikasi DigiPay. Yang pertama untuk satker, untuk kantor pembelinya sendiri. Yang pertama pasti otomatis ya, atau efisien gitu ya. Tidak perlu lagi untuk melihat-lihat cek visit lagi gitu ya. Kalau selama ini kan mungkin kalau kantor-kantor itu mau belanja mereka harus survei-survei dulu. Nah ini lebih otomatisasi dan terefisiensi gitu ya. Yang kedua integrasi pengadaan, pembayaran, perpajakan dan pelaporan itu sudah jadi satu. Kemudian yang ketiga simplifikasi SPJ, kemudian menghilangkan moral hazard atau transparansi dan akuntabel. Jadi nggak ada lagi markup-markupan Pak. Bapak Ibu pernah nggak dibeli sama kantor tapi minta kwitansi kosong? Pernah? Nah itu udah nggak ada lagi Pak, Bu di sini. Ya, itu berdasarkan pengalaman ya. Pernah. Jadi itu menghilangkan moral hazard Bapak Ibu. Kemudian untuk vendor, teman-teman UMKM gitu ya. Satu kepastian pembayaran, pasti terbayar. Kalau barang itu sudah sampai dan kemudian sudah diterima di aplikasi DigiPay, maka teman-teman tidak perlu menunggu lama, dalam waktu 3 hari itu sudah terbayar. Gitu ya. Kalau pakai KKP akan 5 hari, tapi kalau pakai CMS atau mobile banking itu Bapak Ibu hanya menunggu 3 hari. Jadi Bapak Ibu nggak usah lagi nanya, Mas, Mbak, kapan saya dibayar? Gitu. Pernah nggak lewat dari 1 bulan cateringnya belum dibayar? Pernah? Nah itu termitigasi Bapak Ibu di DigiPay ini. Kemudian peluang jadi rekanan di banyak satker, open and free marketing gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu itu mendaftarkan di aplikasi DigiPay, Bapak Ibu itu memiliki 2 pilihan satker induk. Nah, saya akan dibawa satker siapa ya? Nah, di KPPN Pangkal Pinang itu kan ada 230 satker. Bapak Ibu pilih 2 satker yang bisa bawa Bapak Ibu ke aplikasi DigiPay. Karena fungsinya apa? Satker 2 satker ini untuk mengapprove keberadaan Bapak Ibu di DigiPay. Gitu. Salah satu sudah mengapprove saja, Bapak Ibu sudah masuk ke sistem DigiPay. Jadi tidak perlu lagi cari satker induk, nggak perlu, gitu ya. Jadi ketika sudah ada yang bawa nih Bapak Ibu, ayo diangkut gitu ya. Bapak Ibu sudah masuk ke circle DigiPay itu, Bapak Ibu silahkan untuk berjualan ke satker manapun tanpa mendaftar lagi. Seperti itu. Jadi peluangnya Bapak Ibu kan pasti lebih besar ya, nggak hanya berjualan di satu area saja, tapi bisa lintas area gitu ya. Kemudian pasar baru kredit dengan mempertimbangkan rekod vendor pada DigiPay. Kemudian layanan bagi target segmen, kemudian dan brand mitra pemerintah ini untuk banknya. Jadi bank ini kan yang saya jelaskan tadi juga punya akses ke DigiPay. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada mengajukan kredit atau peninjauan gitu ya, mereka akan menjadikan DigiPay ini salah satu bahan pertimbangan. Oh ini liquid, oh ini sehat UMKM-nya gitu ya. Kemudian untuk Ditjen Perbendaharaan sendiri, ini manajemen likuiditas yang lebih efisien, kemudian perencanaan kas yang lebih efektif, dan kemudian data analitis. Ini pasti ya, karena kita di DJBP juga yang
memprakarsai adanya aplikasi ini ya, kita juga bisa memperkirakan ya, kadang-kadang uang di Satker itu banyak loh Bapak Ibu, mengendap. Tadi berapa? 13 miliar ya. 13 miliar per bulan di KPPN Pangkal Pinang aja. Itu kadang-kadang nggak terserap sama Satker gitu. Ya udah ngendon aja, ngendon di bank atau ngendon di brankas, nggak dipakai gitu. Jadi adanya ini kan memperkecil ya, adanya idle cash atau uang-uang menganggur gitu ya. Kemudian bagi auditor ya, mengurangi fraud, transaksi dijalankan melalui sistem, tidak ada pertemuan langsung melalui satker dan vendor. Nggak ada lagi cerita, kamu beli laptop di mana gitu ya, di om saya gitu ya, nggak bisa gitu ya, karena semua orang punya hak yang sama gitu ya di DJP ini gitu ya. Silahkan posting fotonya, speknya gitu ya, dan PBJ dan PPK-nya bisa memutuskan gitu ya. Ya udah lebih fair gitu ya daripada yang dulu-dulu gitu ya. Mungkin nitip ini karena ya saya nggak tahu lagi mau beli di mana, saya bukan orang sini, saya cuma penugasan orang baru di sini kan, karena seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk mengurangi fraud. Kemudian e-audit, data DJP dapat digunakan untuk e-audit ya pasti ya, karena record-record transaksinya tuh tersimpan rapi, yang kapan saja tuh bisa dipanggil gitu ya kalau misalnya dibutuhkan untuk proses audit. Kemudian yang ketiga, memastikan kepatuhan wajib pajak. Balik lagi, ini juga menguntungkan juga baik bendahara maupun vendor gitu ya. Jadi perpajakannya sudah dihitung, sudah dibantukan hitung, sudah dibantukan bayar gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut. Ini mungkin yang tadi ya, manajemen user mungkin kita lewati aja. Ini lebih ke satkernya. Kemudian ini juga kita lewatin aja. Oke. Mungkin masuk ke slide selanjutnya ya, Bapak Ibu ya. Kita monef transaksi DJP yang sudah dilaksanakan di lingkup bubble. Kita lihat monitoringnya Bapak Ibu. Nah, ini implementasi DJP 1, awalnya kan DJP ya Bapak Ibu, mulai running gitu ya, optimalnya mulai tahun 2023 yaitu tanggal 1 April gitu ya. Itu sudah mulai dengan DJP 1. Oke, lanjut. Oke, monitoring data. Kita lihat ya, ada 3 hal yang bisa kita lihat di sini. Ada keterlibatan satker, data vendor, dan data transaksi. Oke, lanjut. Oke, ini monitoring data aplikasi DJP1 Bapak Ibu. Nasional itu berapa satker yang sudah menggunakan 12.138. Padahal total satkernya tadi saya bilang berapa? 26.000. Ini yang sudah pakai baru 12. Sudah ada 50% belum? Belum. Jadi masih sangat besar ya pangsanya Bapak Ibu. Nah, di Bangka Belitung ada berapa Bapak Ibu? Iya, cuma 185 Bapak Ibu yang sudah pakai. Dari total berapa? 230 tambah 40, hampir 300 ya. Baru 185 ini baru yang daftar Bapak Ibu. Belum tentu sudah transaksi. Cuma daftar adminnya aja, satkernya aja. Ya formalitas kata mereka gitu ya. Itu baru 185. Yang transaksi enggak nyampe segitu. Oke, lanjut. Nah, ini daftar-daftarnya ya. Nah, Bapak Ibu, satker itu apa Mbak? Contohnya ini, contohnya Kejaksaan Negeri Bangka, Kejaksaan Negeri Bangka Barat, pengadilan, kemudian apa lagi nih? KPP Pratama, Balai Karantina, MAN IC, Dinas Pekerjaan Umum. Banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Pengadilan Tata Usaha, Pengadilan Negeri, kemudian apa lagi tuh? Kantor Imigrasi, Kantor Kementerian Agama. Jadi banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Semua kementerian, silahkan masuk ke DJP dan tawarkan ke mereka, bilang ke mereka bahwa saya sudah memakai DJP Bapak Ibu gitu, silahkan berbelanja. Karena ini pengalaman saya Bapak Ibu ya, sebelum saya di KPPN Pangkal Pinang, saya itu di KPPN Tanjung Pandan ya, saya juga ngurusin DJP ini. Jadi PBJ saya waktu itu ditelepon sama vendor ya,
Cuma nelpon aja, jadi dia mungkin nyari nomor teleponnya tuh ada di Google Bapak Ibu. Misalnya KPPN mana, terus kantor pajak mana, terus kantor imigrasi mana, dia telepon. Cuman bilang gini, Kak, saya adalah vendor yang sudah masuk di aplikasi DigiPay, lokasi kami ada di Solo, barang kami yang dijual ini silahkan cek di DigiPay. Mungkin kakak tertarik, itu hari pertama. PBJ saya tertarik nggak? Belum. Karena memang belum disuruh belanja, gitu ya. Terus kemudian berapa minggu kemudian dia disuruh belanja nih sama PPK-nya. Cari dong isi printer, tinta printer gitu ya. Apa namanya? Toner ya namanya. Cari dong toner gitu. Carilah dia di sini, di Tanjung Pandan waktu itu. Harganya sekian gitu. Terus dia ingat lagi tuh, kan kemarin ada tuh yang telepon tuh ke nomor telepon kantor tuh, nawarin. Coba cek gitu ya. Diceklah dia di DigiPay. Dia dikonfirmasi. Harga ini sudah termasuk ongkos kirim belum? Sudah katanya. Dan ternyata harganya lebih sedikit, sudah sama ongkos kirim ya? Lebih sedikit daripada yang ada di sini gitu. Yang ada di toko yang ada di sini gitu. Akhirnya belanja di mana? Belanja di Solo Bapak Ibu. Pakai DigiPay. Barangnya nyampe enggak? Nyampe. Dan ternyata dia sudah memasarkan di beberapa kantor lintas pulau lah istilahnya. Sudah di beberapa kantor di Sumatera. Itu pembelian toner loh. Ya kan? Dia bisa menjual lebih murah ternyata dengan ongkos kirimnya, oh masih masuk nih gitu. Karena mungkin kalau di sini dijual mahal karena barangnya harus ditimbun di gudang gitu ya, penggudangan. Jadi itu. Jadi itu apa ya? Membuat kita juga punya pasar yang lebih besar untuk teman-teman vendor, tapi juga untuk teman-teman di kantor sebagai satker, itu juga kita bisa melihat persaingan yang lebih fair gitu ya, bisa bersaing gitu ya. Jadi kita bisa memutuskan gitu ya, oh ternyata belanja online, oh lebih efisien nih, lebih efektif nih. Nah akhirnya PPK memutuskan untuk belanja online pakai DigiPay. Oke lanjut. Oke ini daftar satkernya ya, mungkin kita skip. Nah jumlah vendor nasional itu baru 6.368. Dari jutaan UMKM ya, yang masuk DigiPay baru 6 ribuan. Sedangkan untuk Bangka Belitung baru 74. Jadi kalau nanti ini ada 30 UMKM masuk di DigiPay, berarti jadi berapa Bapak Ibu? Jadi 100 ya, jadi 104. Ya ini kita kan menyayangkan ya Bapak Ibu ya. Kenapa UMKM belum tertarik? Ya karena belum tahu DigiPay itu apa, belum kenal itu. Makanya belum sayang, ya kan Bapak Ibu ya? Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu ya. Yang CV ada nih Bapak Ibu. Terus ada yang snack-snack ada nih. Mungkin Bapak Ibu, ini ada mungkin teman-temannya Bapak Ibu yang masuk di situ. Oke Mas, mungkin back dulu Mas. Nah ini ada nih rasa warna apa tuh? Nah itu, Bolde Pangkal Pinang tuh Bu. Hokben juga ada kayaknya kemarin. Hokben aja masuk Bapak Ibu. Kantin tuh, toko bunga aswad. Mungkin ada teman-teman Bapak Ibu yang sudah masuk ya. Nah, tanyain tuh, kok aku nggak diajak sih gitu. Tanyain kalau ada yang kenal. Ajak-ajak dong kalau ada kayak gini, berbagi rezeki gitu. Nah, ini ada Abun variasi mobil. Nah, ini mungkin contoh-contoh ya Bapak Ibu ya. Sementara ini yang masuk masih CV-CV. Padahal di GP ini khususnya di GP1 ya Bapak Ibu ya, waktu COVID itu memang dulunya untuk yang besar-besar Bapak Ibu. Harus CV, harus PT, ada giro. Nah dengan adanya COVID, apa Pak? Bang Det? Coba lihat, ada nggak Pak Bang Det Pak? Waduh, ada nggak? Ada nggak teman-teman? Coba Pak, ada nggak Pak saudaranya Pak? Ada. Oh, siap, tepuk tangan dulu dong buat bapaknya. Semangatnya patut diacungin jempol. Nah, dengan COVID ternyata kan kita jadi sadar bahwa UMKM itu adalah penyelamat ya. Pada akhirnya kemudian di JP ini lebih difokuskan ke UMKM. Kenapa? Yaitu dengan cara lebih fleksibel. Daftarnya tidak harus giro, pakai tabungan aja cukup.
Surat izinnya, kalau CV harus bikin apa sih? Kantor notaris ya Bapak Ibu ya. Harus bikin tuh perizinan, bikin CV. Di DJP ini sekarang untuk UMKM minimal suratnya apa? Surat izin dari kelurahan atau RT. Jadi cukup memudahkan ya Bapak Ibu ya. Jadi harusnya Bapak Ibu harusnya mulai itu ekspansi di sini, jangan kalah sama CV. Kan memang ini difokuskan untuk UMKM. Oke, lanjut. Nilai transaksi nasional Bapak Ibu sudah 69 miliar yang sudah bertransaksi via DJP. Tapi Bangka Belitung masih berapa? 572, 1% aja belum. Ya. Jadi pasar di Bangka Belitung sendiri masih besar. Oke, lanjut. Nah, ini jumlah invoice. Ya Allah, baru 32 Bapak Ibu. Ya, baru 32. Ya balik lagi karena banyak UMKM yang belum tahu. Jadi kalau kita mau beli, lah Hokben lagi yang masuk di situ. Kita belum ketemu sama Bapak Ibu di DJP. Akhirnya kita beli yang seada-adanya gitu ya. Itu lagi. Makanya kita ramaikan ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini apa nih? Nama satker ini. Ini adalah satker-satker yang selama ini masih rajin Bapak Ibu, yang rajin ya. Rajin untuk pakai DJP. Ada penyediaan perumahan Provinsi Bangka Belitung, kantor KPP Bangka, nah kemudian KPPN Pangkal Pinang, terus pelaksanaan prasarana pemukiman, kemudian Kanwil Dijen Perbendaharaan berarti satker sini ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu barangnya insya Allah dibeli kan ya teman-teman Kanwil, nanti beli barangnya Bapak Ibu kan? Iya, nanti masuk sini Bapak Ibu nilai transaksinya. Kemudian kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Pangkal Pinang. Nah ini baru berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 loh Bapak Ibu. Dari 300 satker loh. 230 sama 40 sekian. Baru 270. Dari 270 baru 6 bayangin. Jadi kalau misalnya tanya satker, kenapa nggak transaksi via DJP? Pusing Mbak, vendornya nggak ada di sini. Nah biasanya seperti itu. Ya kita gimana, nggak ada vendor di sini, gimana kita bisa belanja gitu. Ya karena belum tahu ya vendor-vendor di sini ada aplikasi DJP. Oke, nanti registrasi DJP kita masuk ke bab selanjutnya aja, karena kan kita sekalian ya kenalan sama aplikasinya. Nanti kita bimbing Bapak Ibu untuk daftar sama upload produk di DJP. Syukur-syukur sampai jamnya cukup sampai transaksinya, sampai pembayarannya. Nah, ini ada kepastian pembelian kan dari teman-teman Kanwil? Ya kan? Siap. Oke, mungkin ya saya buka pertanyaan, saya buka diskusi. Silakan Bapak. Teman-teman boleh dikasih itu ya, mikrofon ya untuk Bapaknya ya. Tapi ada door prize apa enggak? Tanya panitia ya Pak. Gitu. Untuk penanya terbaik. Ada. Silakan Bapak. Ya. Bu, berdiri boleh Bu? Boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam kenal dari saya Ibu Dewi dan buat kawan-kawan semua. Saya Bang Din Bu, pelaku MKM di Kota Pangkal Pinang, khususnya di Bangka Belitung, insya Allah sampai ke nasional ataupun ke internasional. Amin. Amin. Oke, produk saya Bu, saya sari madu jeruk kunci Bang Din Bu. Jadi sari madu jeruk kunci itu saya mix Bu, antara perpaduan madu dengan jeruk kunci Bu. Alhamdulillah di Bangka Belitung mungkin baru saya mengemix. Saya suka ngemix masalahnya Bu. Oke, ada 3 pertanyaan yang mau saya tanyakan Bu. Karena ini bahasanya Inggris, jadi saya pun tidak begitu mengerti bahasa Inggris ini Bu ya. Gitu. Jadi satu Bu, pertamanya DigiPay Bu. DigiPay itu apakah sama dengan TKDN ataupun itu akun Sinas Bu? Itu satu Bu. Karena kami pun pernah juga diajari tentang TKDN atau akun Sinas. Ini sekarang DigiPay, apakah sama? Itu satu tuh Bu. Yang kedua, apa pula yang kedua ini? Lupa gue sampai. Karena enggak main catur Bu, karena. Oke, langsung aja yang kedua ini Bu, tentang pemaksaan tadi Bu. Aduh, tadi kan ada Ibu cerita tentang pemaksaan. Saya suka Bu dipaksa Bu untuk maksud di situ. Gitu Bu. Jadi kami ini Bu, mungkin saya Bu ya pribadi Bu ya, paling suka Bu dipaksa untuk masuk ke di situ.
Apalagi di situ tadi itu terlalu rendah Bu ya untuk Bangka Belitung. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini tadi itu kami semua sini bisa masuk di situ dan betul bisa dibeli. Karena produk saya jarang dibeli oleh pemerintah Bu, apalagi dibeli secara di GP tadi Bu. Dan kami pun, saya pun juga kepingin dibeli Bu, begitu. Dan mudah-mudahan nanti ada pembinaan khusus lah dari Dirjen Perbendaharaan Bu, buat saya pribadi atau buat kawan-kawan semua untuk bisa tembus masuk ke situ Bu. Mungkin itu saja lah Bu. Yang kedua saya lupa tadi itu, ya kan? Itu apa itu karena banyak ngomong awal tadi jadi lupa. Itu saja Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Det ya tadi ya? Bang Det ya? Hah? Bang Din? Ya, Bang Din Bu. Oke. Iya. Oke, Bang Din, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, sama nggak aplikasi DigiPay ini dengan TKDN? Beda, oke. Sebetulnya tidak sama tapi terintegrasi Pak. TKDN itu kan bagian dari Kementerian Perindustrian ya. Sebetulnya ini untuk memastikan bahwa belanja pemerintah itu lebih condong gitu ya. Condong jangan pakai produk impor, istilahnya gitu ya. Pakailah produk-produk dalam negeri. Dan pemain UKM-nya itu adalah pemain utamanya gitu ya. Jadi sama atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Tapi terintegrasi atau tidak? Terintegrasi. Makanya nanti waktu Bapak nanti rekam produknya itu ada tuh penjualan dalam negeri atau luar negeri. Nah, jadi di aplikasi Sakti ketika bendahara mau GUP ya, istilahnya mau revolving atau mau minta uang negara lagi untuk masuk ke kantong uang persediaan, itu ketika bendahara itu mencatat kwitansi ya dari DigiPay ini ya, bendahara itu harus mengklasifikasi ini TKDN atau bukan Bapak di aplikasi Sakti. Dan ketika Bapak masuk ke DigiPay ini artinya Bapak termasuk juga di TKDN. Jadi beda atau sama? Beda, tapi terkoneksi seperti itu. Ya. Yang kedua, Bapak suka dipaksa. Saya suka. Suka ya. Maksudnya ada bisa karena terpaksa, itu betul adanya ya. Kadang-kadang kita itu nggak mau tuh karena nggak kenal awalnya ya. Tapi ketika udah kenal, nyaman gitu ya. Kadang jodoh gitu juga ya Bapak Ibu ya. Awalnya dijodohin nggak suka tuh, kok nyaman gitu kan. Lama-lama cinta juga ya, sama Bapak seperti itu gitu. Ada bisa karena dibiasakan. Karena kalau nggak dibiasakan ya awalnya nggak tahu gitu ya. Awalnya nggak tahu, akhirnya nggak kenal, akhirnya nggak tahu. Akhirnya ya udah. Aplikasi yang sudah dibuat sedemikian rupa seharusnya bermanfaat jadi UMKM, di sini masih dianggurin gitu aja, kan sayang. Yang ketiga masih lupa ya Bapak ya pertanyaannya ya. Nanti kalau misalnya Bapak udah ingat boleh acungkan tangan lagi. Oke, siap? Ada lagi diskusi, pertanyaan? Boleh angkat tangan, silakan Bapak. Teman-teman bisa dikasih mikrofonnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ki Nurholik. Saya UMKM Madu Kelulut Ki 2. Madu apa Pak? Madu Kelulut Ki 2. Madu Kelulut. Kelulut. Lebah tanpa sengat. Oh, iya. Siap. Mau tanya nih Bu. Iya Pak. Yang Sakti ini berupa link atau emang khusus untuk di pemerintahan apa kita juga ada? Ya. Terus yang kedua, ini apa di list untuk apa penjualan itu? Apakah dicantumkan si penjual tuh produknya ada berapa buah atau gimana? Misalnya takutnya kan ada pembelian yang melebihi kapasitas yang dimiliki penjual. Itu aja Bu. Terima kasih. Siap, terima kasih. Saya boleh jawab dulu ya Bapak Ibu ya sebelum ada pertanyaan selanjutnya. Yang pertama, Sakti. Kita sebagai teman-teman UMKM pakai nggak aplikasi Sakti? Jawabannya adalah tidak. Karena yang pakai aplikasi Sakti siapa? Satker gitu. Satker. Jadi aplikasi Sakti itu sebenarnya aplikasi untuk Satker dari proses perencanaan, pelaksanaan pembayaran sampai dengan pelaporan aset. Jadi itu urusannya teman-teman Satker. Bapak Ibu urusannya hanya menjual
kemudian memproses order, dan menerima pembayaran dari aplikasi DigiPay. Tuh, itu jawaban pertanyaan pertama ya. Yang kedua tadi apa ya Pak? Oh iya. Oke, stok barang ya, stok barang. Oke. Jadi ketika Bapak Ibu nanti upload produk ke aplikasi DigiPay, itu per produknya ada kuantitas barang yang ada di gudang Bapak Ibu. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengupdate kapanpun. Jadi kita juga tahu sebagai pembeli ya, saya sebagai satker ya, mau beli barang Bapak Ibu, ada ATK, ada toner, kita butuhnya 5, Bapak masih punya 10. Oke, kita beli. Kita butuhnya 5, Bapak punya 3, ya udah kita belinya cuma sesuai yang ada di gudang Bapak. Seperti itu. Ya, ada lagi atau masuk ke, oh ya, silakan Ibu. Saya Eva Deswanti, Desa Andali Dinipah. Yang mau saya tanyakan Ibu, itu setelah antar barang katanya kan dibayar ya. Lama enggak Bu? Tadi berapa hari Bapak Ibu? Ya. 3 hari Pak. Yakin Ibu 3 hari? Insya Allah. Nanti tinggal bilang sama PBJ-nya, Mas itu tanggal expirednya tagihan saya bikin ya tanggal sekian. Itu soalnya bisa di-set Bapak Ibu. Ketika satker membeli barang, itu bisa di-set tanggal deadline-nya. Jadi ketika ini tanggal berapa nih? Tanggal 30 ya. Nah, itu Bapak satker mau beli catering nih dari Ibu, acaranya tanggal 1. Nah, satkernya ngeset maksimal tanggal 2 misalnya. Ya, maksimal tanggal 2 barang itu udah harus sampai. Berarti kan tanggal 1 udah harus sampai ya. Nah, ketika mereka itu terima barang ya, 3 hari setelah tanggal 2 itu harusnya sudah terbayar. Gitu. Kalau enggak dibayar juga gimana Bu? Nggak dibayar juga? Ya. Waduh, bilang sama PPK-nya Bu. Oh, jadi kita ada tempat melapor kayak gitu Bu. Kalau nggak dibayar juga itu kan pasti ada Bu, di DigiPay-nya itu ada monefnya kan. Ini kok barang diterima kok belum dibayar, pasti menjadi pertanyaan. Yang kedua, kalau memang itu ordernya sudah expired tapi barang itu sudah masuk, satker itu bisa melakukan order ulang tanpa Ibu mengirimkan barang kemudian sampai dengan proses pembayaran. Gitu. Ibu cuman klik di aplikasinya aja. Gitu. Jadi bisa dipercaya ya Bu ya? Insya Allah. Oke, maklum banyak pengalaman buruk Ibu. Iya, sama siapa Bu nih? Nggak boleh dong dikasih tahu di sini bahaya. Kedengeran Mas Dinar, wah gawat. Enggak, pengalaman aja itu Ibu. Terus gini Bu, misalnya ada yang pesan batik, kita sudah upload yang batik seperti ini. Ternyata mereka misalnya pre-order ya, kita buat dulu. Ada minta tambahan-tambahan lagi. Betul. Misalnya tambahin logo apa, itu kan kita menambah biaya. Betul. Sementara dari yang kita cover sebelumnya itu enggak termasuk. Apakah itu kita bisa minta tambahan biaya atau bagaimana? Oh, berarti kayak produknya di-upgrade ya istilahnya ya. Nah, itu kalau misalnya ada tambahan biaya, misalnya gini, saya sebagai, itu kan ada nomor Ibu ya sebetulnya ya. Di situ kan nanti terpampang tuh di aplikasi DigiPay. Saya sebagai satker nih, saya butuh batik, tapi ada tambahan emblem dan sebagainya macam gitu ya. Terus saya ngomongin Ibu, ini saya ada tambahan ya. Ibu nanti waktu nego, itu kan ada proses nego ya. Ibu bikin lebih besar. Jadi misalnya harganya 50 ya 100 ribu lah ya per batik. Ternyata ada tambahan macam-macam. Ketika proses nego, Ibu cantumin nilai tambahnya berapa? Misalnya 20 ribu ya tambahannya. Di nego Ibu tulis 120 ribu. Itu bisa. Yang pertama itu cara pertama ya waktu nego. Yang kedua, Ibu bisa upload produk tambahan. Contoh, batiknya sendiri harganya 100 ribu. Ya, plus ongkos jahitnya misalnya per pieces ya, Ibu taruh di situ ongkos jahit. Jadi produk Ibu juga gitu loh. Jadi produknya jadi 2, satunya batik barang, yang satunya jasanya, gitu kan. Misalnya ongkos jahitnya 100 ribu. Jadi pembayarannya jadi 2 produk bernilai 200 ribu. Itu bisa seperti itu. Oke, saya banyak pertanyaannya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu, sampai besok juga nggak apa-apa Bu Libri ya. Terus gini Bu, itu kan misalnya saya pre-order ya, pesan baru buat, saya nulis stoknya gimana ya? Nah, kalau pre-order itu ya stoknya tergantung, Ibu apa nih produknya? Misalnya batik lah ya. Batik, berarti stoknya sesuai dengan jumlah batik yang bisa Ibu berikan. Misalnya jangka waktunya Ibu kasih 6 hari gitu loh. Dalam 6 hari itu Ibu estimasi kemampuan saya menghasilkan berapa
produk, berapa lembar kain nih dalam 6 hari, itu bisa Ibu estimasikan. Yang kira-kira Ibu yakin saya bisa produksi 50 lembar misalnya, seperti itu. Pre-ordernya itu dibatasi 6 hari. Ya enggak, ini contoh. Jadi kan nanti ngobrol sama satkernya gitu ya. Tanggal expired date-nya kapan misalnya. Expired date-nya 1 minggu ya bisa aja. 2 minggu ya bisa aja gitu ya. Tergantung kesepakatan. Oke. Gitu. Terus mau nyantumin harga, itu kita nanti pajaknya berapa, terus apalagi biaya-biayanya kan harus di cover kan Bu. Belum nanti saya kasih 100.000 ternyata itu bersih, nanti saya dipotong-potong lagi. Nah itu kan kami harus tahu dulu Bu. Ini pertanyaan cerdas sekali ya. Jadi memang peraturan perpajakan nanti dibahas sama Pak Yoga ya, kalau nggak salah ya, perpajakan. Nah perpajakan ini kan kita melihat nih barangnya tuh apa. Ya, yang pertama barangnya apa, satu, yang kedua nilainya berapa, gitu ya. Contoh, barangnya itu batik. Ketika Ibu pasang 100.000, pasti tidak akan ada pajak. Betul ya? Karena di bawah 2 juta. Karena PPN dan PPh itu 2 juta ya, Bapak Ibu ya. Oke. Itu nggak akan kena pajak nih. Tapi gimana kalau dia pesennya 100 pieces gitu. Ya kan? 10 juta kan? 10 juta kan pasti kena pajak. Nah, silahkan Ibu kalkulasi. Misalnya nih satu produk saya 100.000, tapi kalau 100 pieces kan 10 juta. Padahal pajaknya udah segitu. Ya udah saya markup jadi 120%-nya misalnya. Untuk mengcover pajaknya dan tambahan-tambahan lainnya gitu. Atau bisa mengcover, ini termasuk mengcover biaya kirim di area Pangkal Pinang nih, ya silahkan. Misalnya dari Ibu menjualnya jadi 130.000 ya monggo gitu ya. Nanti ketika barang itu cuman sedikit, oh bisalah dinego karena nggak kena pajak mungkin ya. Oh belinya cuman 5 ya, ditawarlah sama PBJ-nya jadi 100.000 boleh gitu. Nggak apa-apa kan itu ada proses balik lagi ya, karena ada proses negonya gitu. Jadi ya jangan rugi juga Bapak Ibu kalau produknya harganya 50.000 ya jangan ditulis di situ 50.000, nanti kan kalau Ibu kena ini mau untung jadi kok nambah nombok gitu. Gitu Ibu. Jadi harga ininya dihitung dulu udah mengcover ya. biaya-biaya lainnya. Ya. Satu lagi ya Ibu. Siap, monggo Bu. Ini kan katanya bisa nasional. Ya. Misalnya dari Papua pesan batik. Lah, saya kan nggak tahu ongkirnya berapa itu. Betul. Bu. Apa bisa dipisah dari produknya? Bisa. Misalnya? Silakan. Oh gitu ya. Misalnya gini, ini cara juga ini. Satu tadi dimasukin ke harga produk. Yang kedua tadi seperti tadi Bu, misalnya nih ada tambahan ongkir. Tektokan nih sama satkernya. Satker saya di Maluku misalnya ya, atau Papua tadi ya. Pada pesennya tuh 100 pieces. Ya udah Ibu masukkan harga yang 130.000 tadi ya, udah sama pajaknya. Yang kedua ongkos kirim masukkan jadi harga produk yang nggak apa-apa. Gitu. Tapi kan ongkirnya beda-beda nih. Apa kita hitung yang paling jauh? Ya enggak, maksudnya kan ini udah pasti beli nih. Nah, udah pasti beli ya udah saya cantumin di situ. Atau waktu membeli sebenarnya juga ada perkiraan estimasi ongkos kirim itu juga bisa dimasukkan ke situ. Jadi masih dalam satu invoice itu juga bisa. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk mengadjust kebutuhan Bapak Ibu gitu. Gitu Bu. Oke Bu, terima kasih. Ya. Maaf saya bawel banyak. Enggak apa-apa Bu, makin bawel artinya makin tertarik ya teman-teman ya. Tertarik banget ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sami-sami Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi atau ke narasumber selanjutnya dulu nih? Gimana nih? Jam berapa nih teman-teman panitia? Saya masih ada waktunya enggak? Masih ada waktu Ibu. Masih ada lagi. Gimana Bapak? Silakan bagi Bapak Ibu yang masih ingin berada pertanyaan. Pembeli. Bapak kalau beli, Bapak belinya di Shopee atau Tokopedia. Kenapa? Betul, karena ini pembelian khusus dari uang siapa? Uang pribadi atau uang negara? Uang negara. Jadi yang beli kantor. Kalau Bapak tertarik nih ada barang ini. Nah, di situ ada penjualnya nih, nomor telepon penjualnya. Mas, buka enggak di Instagram? Mas, buka enggak di Shopee? Saya tertarik beli juga ini gitu. Gitu ya, Pak ya. Siap. Ada lagi? Atau langsung ke materi berikutnya biar sekalian perpancakannya. Gimana Bapak Ibu? Apakah ada dari Bapak Ibu yang lainnya ingin bertanya kepada narasumber hebat kita pada kesempatan kali ini?
Oke, mungkin langsung aja ke narasumber berikutnya dulu ya. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi kepada Ibu Dewi. Terima kasih Ibu, silakan Ibu kembali ke tempat. Baiklah Bapak Ibu, bersama Ibu Dewi tadi kita mengenal bahwa DigiPay itu ternyata adalah platform belanja online pemerintah ya Bu ya. Di mana kita proses pengadaan barang jasanya, pembayaran transaksinya, dan perpajakannya, seluruh prosesnya itu dilakukan secara digital Bapak Ibu. Dimulai tadinya satuan kerja melakukan pesanan, kemudian penyedia barang jasa menerima dan melakukan negosiasi harga, melakukan penunjukan kurir hingga pengiriman barang jasa, dan nantinya ada scan kodifikasi bukti pengiriman yang serba digital ya Bapak Ibu. Dan tak kalah menarik lagi, vendor UMKM ini memiliki kepastian pembayaran ya Bapak Ibu, serta mendapat peluang menjadi rekanan dari banyak satker. Sangat menarik sekali ya Bapak Ibu pembahasan kita bersama Ibu Dewi. Nah, diskusi yang sangat menarik ini, tak kalah menarik pembahasan kita berikutnya bersama Bapak Yoga terkait perpajakan UMKM. Bagaimana ya perpajakan yang dikenakan kepada UMKM ya Pak? Kalau misalnya dia masuk ke DigiPay ini kepada Bapak Yoga, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin Bapak Ibu berpikir, ini kan yang doa tadi gitu kan ya. Beda ya, ini materinya adalah terkait dengan perpajakan. Berarti honor saya double ya Mbak ya. Perkenalkan, nama saya Adityarto Yoga Sampurno, biasa dipanggil Yoga. Kita sapa dulu ya kepada yang terhormat Ibu Kanwil, Pak Wahyudi, dan rekan-rekan pejabat pengawas serta rekan-rekan dari Kanwil dan KPPN. Kepada Bapak Ibu peserta kegiatan, semoga hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dalam rangka menyelenggarakan kegiatan usahanya. Hari ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi terkait dengan perpajakan ya. Mungkin ini kayak semacam apa ya, intermezzonya kali ya. Tadi kan kita bahas DigiPay, karena hari ini kan temanya tentang DigiPay. Kemudian nanti setelah ini adalah terkait dengan simulasi DigiPay. Jadi Bapak Ibu langsung praktek langsung dengan laptop yang sudah ada untuk mungkin melihat kira-kira aplikasi DigiPay seperti apa tampilannya, bagaimana cara bertransaksi di DigiPay. Nah, ini sedikit terkait dengan materi perpajakannya, karena tadi Bu Dewi sudah menyinggung nanti ketika transaksi di DigiPay yang diterima oleh Bapak Ibu sudah net ya, jadi sudah dipotong dengan pajak-pajaknya, ada PPh 22, ada 23 mungkin, ada juga dengan PPN kalau ternyata memang terhutang atau harus dipotong oleh si satkernya tadi ya. Nah, mungkin untuk mengimbangi Mbak Dewi tadi ya, saya juga punya pantun nih. Nonton bola malam-malam sampai masuk angin. Kalah ya? Oh, saya nggak nonton Bu, aduh. Sarapan paginya pakai teh hangat. Apa kabar Bapak Ibu hadirin? Apakah masih semangat? Sama ya, itu pantunnya sama ya. Saya emang gak kreatif ternyata Bapak Ibu ya. Oke. Terkait dengan perpajakan UMKM ini mungkin karena waktunya singkat, saya diberikan waktu 30 menit, itu juga plus diskusi, jadi kita akan bahas secara singkat saja, tapi karena kalau kita bicara terkait dengan perpajakan, materinya kan sangat luas sekali ya. Saya aja dulu waktu kuliah D3, kuliah 3 tahun. Berarti kalau Bapak Ibu mulai belajar sekarang, kita selesai 3 tahun lagi ya. Tapi kan enggak kan, 30 menit saya cukup. Jadi kita singkat saja materinya. Oke, kalau bicara terkait dengan perpajakan, pajak yang akan kita bahas adalah ada 2 jenis pajak, yaitu PPN dan PPh. Ini adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat ya. Mungkin Bapak Ibu kenal juga pajak-pajak lainnya ya, kayak pajak STNK, kendaraan bermotor ya, kemudian PBB mungkin ada, itu adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, kalau ini kita bahas PPN dan PPh. PPh adalah singkatan dari pajak penghasilan, artinya yang dikenakan pajak oleh negara itu adalah penghasilan Bapak Ibu. Nanti kita bahas lebih lanjut terkait dengan PPh. Nah, kalau dari pengertian penghasilan sendiri di Undang-Undang PPh adalah
segala penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak atau subjek pajak dengan nama dan bentuk apapun. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu terima uang, sudah tentu adalah objek pajak ya, objek penghasilan ya, objek PPh. Kalau Bapak Ibu terima barang pun, karena tadi dalam bentuk dan nama apapun, sebetulnya dia adalah objek PPh. Tapi nanti bisa kita lihat lebih luas lagi, apakah dikenakan pajak atau tidak. Nah kalau PPN itu adalah singkatan dari pajak pertambahan nilai. Mungkin Bapak Ibu juga sering ngelihat ya ketika belanja di Indomart, di Alfamart, ngelihat struknya, loh kok ada PPN nih, nah itu dia pajak pertambahan nilai. Jadi pajak yang dikenakan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh pengusaha pajak ya. Nah mungkin sedikit survei ya, jadi Bapak Ibu di sini kan semuanya pengusaha UMKM ya. Bapak Ibu usahanya atas nama orang pribadi, atas nama badan usaha, PT atau CV mungkin? Pribadi. Yang CV ada? Boleh tunjuk tangan? Yang PT ada? Jadi semuanya orang PT ada ya Bu ya? Oke. 1 orang, ada lagi PT? 2 ya, oke. Berarti mayoritas adalah orang pribadi ya. NPWP, sudah pasti orang pribadi, kita semua sudah wajib punya NPWP sejak kita lahir katanya gitu ya. NPWP sudah pada punya semuanya? Sudah. Lapor SPT atau tidak? Lapor ya Pak ya. Orang pribadi lapor kemarin Maret ya, jadi kalau lapor sekarang sudah telat ya, tapi nggak apa-apa lapor aja. Kalau badan usaha PT CV sekarang hari terakhir kan, jadi bulan April. Jadi kewajiban dari kita sebagai wajib pajak melaporkan kegiatan usaha kita atau penghasilan kita. Ini kaitannya dengan PPh ya. Setiap tahun. Nah, setiap tahun kalau orang pribadi di akhir Maret tahun selanjutnya gitu ya. Jadi kita lapor sekarang untuk 2023. Kalau badan usaha 4 bulan setelah tahun pajaknya berakhir. Nah, ini kita bahas sedikit terkait dengan UMKM. Mungkin agak melenceng dari DJP, tapi mungkin secara umum biar Bapak Ibu punya gambaran. Ada atau negara kita memberikan fasilitas yaitu pajak dengan tarif khusus 0,5% dari omset. Itu diatur di PP nomor 55 2022 yang terakhir ya. Artinya kalau misalkan Bapak Ibu berstatus sebagai UMKM yang ditandai dengan omset atau peredaran usaha tahun sebelumnya kurang dari 4,8 miliar, maka Bapak Ibu bisa menggunakan tarif khusus ini hanya 0,5% dari omset ya. Mungkin survei lagi ya, Bapak Ibu sudah ada yang kenal tarif ini atau mungkin sudah melakukan pembayarannya setiap bulan biasanya ya. Jadi kita hitung omset bulan sebelumnya, kita kalikan 0,5%, kita setorkan ke negara. Ada? Tapi ada fasilitas lagi ya dari negara ya. Jadi dengan PP 55 2022 ini, dengan omset yang kurang dari 500 juta, maka itu tidak dikenakan pajak. Artinya kalau misalkan omset Bapak Ibu masih kurang dari 500 juta, masih ada fasilitas nih, nggak dikenakan pajak oleh negara gitu. Tapi kalau misalkan sudah di atas itu, maka dikenakan tarif sebesar 0,5% dari omset ya. Nah ini pengaturan terkait dengan tarif 0,5% tadi, tarifnya gampang ya 0,5%. Untuk PT tadi ada 2 ya, ada 2 PT di sini, itu jangka waktunya 3 tahun. Untuk CV 4 tahun dan orang pribadi 7 tahun. Artinya kalau aturan ini berlaku dari tahun 2018, maka 7 tahun setelah itu 2026 ya kan, berarti harus sudah menggunakan mekanisme normal. Akan lebih sulit perhitungannya, tapi mungkin nanti akan ada fasilitas baru yang diperkenalkan oleh pemerintah ya. Kalau tadi yang PT di sini Ibu dan Ibu ya, masih menggunakan tarif ini Bu atau sudah tarif mekanisme umum? Oh, masih nihil, oh ya masih baru berarti Bu ya. Oke. Kalau wajib pajak baru dia masih bisa menggunakan ini nih Bu, jadi yang tarif 0,5%. Jadi kalau Bapak Ibu ada transaksi bulan sebelumnya 1 juta, maka harus setor 0,5%-nya yaitu 5.000 ya, 0,5% ya, 5.000. Bener nggak ya hitungannya? 5.000 ya? Udah siang ya kan, udah mulai agak lapar mungkin Bapak Ibu ya, sama seperti saya. Nah di sini kita akan lihat sedikit terkait dengan belanja instansi pemerintah ya. Tadi karena Mbak Dewi menjelaskan bahwa DJP ini adalah usernya adalah Satker ya, instansi pemerintah.
vendor sebagai pihak yang menawarkan barang atau jasa, kemudian yang beli adalah satker tadi. Nah, aspek perpajakannya ada beberapa hal di sini, yaitu mungkin yang bisa kita fokus ke, bisa. Ini pasal 22 ya, terkait dengan belanja barang. Pasal 22 plus PPN. Nanti kita lihat pengecualiannya seperti apa. Selain pembelian barang, tadi Mbak Dewi juga menjelaskan bahwa DJP juga bisa untuk menawarkan jasa ya. Jasa itu nanti akan masuk ke ranah PPh pasal 23 dan PPN. Bisa sewa, bisa jasa, ada di sini juga. Jasa konstruksi ada juga pasal 4 ayat 2. Mungkin nanti akan kita bahas 3 jenis pajak ini. Nah, pasal 21 ini adalah terkait dengan pemberian penghasilan kepada karyawan. Jadi kalau Bapak Ibu punya karyawan, maka aspek perpajakan yang mengatur atau diatur oleh pemerintah yaitu PPh pasal 21. Ini ya yang paling sering dipotong dipungut PPh 21, 22, 23, 4 ayat 2 dan PPN. Mungkin Bapak Ibu agak pusing juga lihat ini ya 21, 22, 23, 4 ayat 2 dan PPN. Tapi mudah-mudahan nanti materinya akan lebih singkat lagi karena yang terkait dengan DJP mungkin nggak terlalu banyak ya. Nah tadi sempat disinggung juga bahwa kalau misalkan Bapak Ibu nanti jual barang akan ada pajak yang dipotong. Kita akan bahas PPh-nya dulu ya. Mungkin contohnya PPh pasal 22. Tarifnya nanti kita bahas tapi tarifnya adalah 1,5%. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu jual dengan harga 100.000 contohnya gitu ya, maka 1,5% akan dipotong oleh si satkernya, Bapak Ibu akan terima sebesar 98,5 ya. Jadi 98.500 rupiah kira-kira seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu akan berpikir, loh berarti 1,5% uang saya kemana? Nah itu istilahnya adalah kredit pajak ya. Jadi yang sudah dipotong oleh satker tadi dalam transaksi dengan DJP dalam hal ini, itu bisa sebagai kredit pajak Bapak Ibu. Tadi sempat saya singgung bahwa kewajiban dari wajib pajak adalah melaporkan peredaran usahanya atau kegiatan usahanya setiap tahun. Jadi ketika nanti Bapak Ibu bikin SPT tahunan seperti ini, ada kolom kredit pajak. Nanti Bapak Ibu bisa ngerekap tuh, saya sudah dipotong oleh satker ini sekian, di total berapa, bisa menjadi pengurang untuk menghitung PPh badan atau PPh tahunan Bapak Ibu di sini. Istilahnya kredit pajak. Jadi yang sudah dipotong oleh satker bisa sebagai kredit pajak. Tapi mungkin tadi saran dari Mbak Dewi juga bisa dipertimbangkan ya. Jadi kita set up dulu harga kita agar nanti ketika kita terima uang atau kita terima pembayaran dari satker sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Walaupun nanti dalam perhitungan SPT tahunan itu bisa dikreditkan, diperhitungkan. Kita bisa skip dulu pasal 21, ini terkait dengan karyawan Bapak Ibu ya. Nanti mungkin kalau masih ada waktu, kita bisa bahas lebih lanjut. Sekarang kita bahas terkait dengan PPh pasal 22 ya Bapak Ibu ya. Tarifnya sebesar 1,5%. Mungkin nanti kalau misalkan Bapak Ibu berpikir, waduh saya harus mengalih-alihkan, harus tahu berapa pajak yang harus dipotong gitu kan. Gak usah khawatir karena aplikasi DJP sudah mengakomodasi ya Mbak Dewi ya. Jadi sudah dihitung sendiri pajaknya oleh aplikasi DJP, jadi Bapak Ibu sudah tahu nih harus dipotong berapa oleh si satkernya. Nah gimana kalau misalkan tidak punya NPWP, ini ketentuan. Kalau tidak punya NPWP maka tarifnya lebih tinggi 100% atau tarifnya menjadi 3% ya. Nah atas pemotongan PPh pasal 22 terkait dengan pembelian barang itu ada pengecualian, di sini tidak dilakukan pemungutan. Kalau misalkan pembayarannya jumlahnya paling banyak 2 juta, tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah. Jadi kata-kata di undang-undangnya beribet seperti ini Bapak Ibu ya memang ya, tapi intinya adalah kalau kita pecah-pecah berarti jumlah atau barang yang dijual atau dibeli oleh si satker tadi paling banyak 2 juta. Kalau di bawah dari 2 juta maka termasuk pengecualian yang tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 22 tadi ya. Tidak termasuk PPN, jadi PPN yang dikeluarkan dulu baru kita hitung, kemudian bukan pembayaran yang dipecah-pecah. Mungkin nanti ini untuk menghindari orang ngakalin gitu mungkin Bapak Ibu ya, biar kita nggak kena PPh pasal 22, kita pecah-pecah deh. Beli ini kurang dari 2 juta, beli ini kurang dari 2 juta gitu ya. Padahal kalau di total di atas 2 juta, padahal tidak seperti itu ya. Jadi tidak boleh dilakukan dipecah-pecah tadi.
Kemudian pembelian barang dengan menggunakan pemerintah, kartu kredit pemerintah. Nah ini artinya mungkin nanti dari sisi satkernya ya. Jadi kalau ada transaksi dengan KKP itu juga dikecualikan dari PPh pasal 22. Pembelian BBM, BBG, pelumas, benda pos air dan listrik ini mungkin tidak diakomodir oleh DJP ya. Pembelian barang menggunakan dana BOS dan seterusnya, pembelian gabah dan atau beras, pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan. Nah di sini mungkin nanti kita lihat di aplikasi DJP apakah diakomodir juga. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu termasuk wajib pajak yang menggunakan tarif tadi 0,5% yang sempat saya singgung tadi, Bapak Ibu mungkin bisa mengajukan namanya suket PP 55 sekarang namanya. Suket PP 55, surat keterangan suket adalah. Jadi isinya bahwa menerangkan Bapak Ibu adalah wajib pajak yang dikenakan tarif 0,5%, dikenakan PPh final, sehingga tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 22, kira-kira seperti itu. Pembelian barang dari WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi SKB, ini juga kalau misalkan wajib pajak mereka sudah mengajukan SKB ke kantor pelayanan pajak, itu juga dikecualikan dari pemotongan. Kemudian pembayaran dengan mekanisme UP, tadi disinggung Mbak Dewi ya, yang sudah dilakukan, yang sudah dibayar oleh pihak lain ya, istilahnya mungkin seperti itu. Itu juga dikecualikan dari PPh pasal 22. Jadi mungkin untuk merekap terkait dengan PPh pasal 22, kalau Bapak Ibu ada penjualan terkait dengan barang yang Bapak Ibu dagangkan di aplikasi DJP, maka seharusnya dia dipotong PPh pasal 22, kecuali yang disebutkan di sini. Kira-kira barang paling mahal yang Bapak Ibu jual biasanya di kegiatan usaha Bapak Ibu ya, berapa tuh paling mahal kira-kira? Ada? 1 juta mungkin, 2 juta ada? Ada ya, mungkin banyak juga ya. Bisa kita lihat ke aturan yang mengatur ya, jadi kalau di atas 2 juta maka dia terhutang atau dipungut PPh pasal 22, dan kalau kurang dari 2 juta maka tidak merupakan objek pemotongan PPh pasal 22. Kalau ada pertanyaan silakan langsung saya dipotong Bapak Ibu biar mungkin bisa lebih efektif nanti kegiatan kita. Kita bahas PPh pasal 23. Kalau tadi PPh pasal 22 terkait dengan, ada yang masih ingat? Pembelian barang ya. Kalau PPh pasal 23 mungkin jenisnya banyak, tapi yang terkait dengan Bapak Ibu adalah jasa. Jadi kalau ada penawaran, penyediaan jasa dari UMKM, dari Bapak Ibu sekalian, itu terutang pemotongan PPh pasal 23. Yang perlu diingat adalah ini semua yang melakukan atau kewajibannya adalah kewajiban di sisi satker Bapak Ibu. Mereka sebagai pemotong ya, jadi Bapak Ibu hanya istilahnya dipotong gitu kan. Jadi bukan Bapak Ibu yang hitung, bukan yang harus khawatir, bukan Bapak Ibu. Mungkin yang harus dipertimbangkan adalah tadi yang disinggung oleh Mbak Dewi ya, biar Bapak Ibu menerima netnya full sesuai yang Bapak Ibu harapkan, maka harganya bisa disesuaikan ketika menginput di aplikasi DJP. Kita kembali ke sini PPh pasal 23. Tarifnya ada 2 dia, 15% dan 2%. 15% ini terkait dengan penghasilan pasif biasanya, seperti bunga, royalti, hadiah, dan seterusnya. Kalau tarif 2% ini terkait dengan tadi ya, sewa aset, jasa, seperti itu. Jadi mungkin tadi sempat disinggung ada jasa pemeliharaan, ada jasa servis AC mungkin yang ditawarkan oleh UMKM, yaitu objek pemotongan PPh pasal 23. Tarifnya sebesar 2%. Kalau tidak punya NPWP, tarifnya 100% lebih tinggi, berarti 4% ya. Itu PPh pasal 23. Nah, jasa sendiri diatur di ketentuannya memang sangat luas sekali ya. Kalau dilihat di PMK 141 2015 itu ada daftar jasa yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 23. Itu banyak sekali. Biasanya gampangnya adalah kemungkinan kalau ada jasa pasti terhutang PPh pasal 23 gitu. Kalau yang hadir di sini ada yang usahanya menawarkan jasa mungkin atau barang semua yang dijual? Ada jasa? Enggak ada. Kalau enggak ada harusnya kita skip tadi biar lebih cepat ya. Tapi enggak nih. Karena semuanya ternyata barang yang ditawarkan ya, jadi terhutang PPh pasal 22. Sekarang pasal 4 ayat 2, ini PPh final Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kita bicara PPh yang diperhitungkan dalam SPT tahunan dengan menggunakan mekanisme umum, tarifnya pasal 17 nantinya bisa jadi kredit pajak yang dipotong 22 dan 23. Kalau ini final, artinya final kan kalau main bola final itu adalah yang terakhir gitu ya.
Jadi PPh pasal 4 ayat 2 final berarti ya sudah terakhir, ketika sudah dipotong, sudah selesai, tidak diperhitungkan lagi dalam perhitungan pajak tahunan. Ini jenisnya ada sewa tanah, bangunan, ada usaha jasa konstruksi, hadiah undian, dan seterusnya. Mungkin nanti bisa, kalau mau dibaca-baca slide-nya kita sampaikan ke Bapak Ibu. Intinya mungkin karena kurang terkait dengan usaha Bapak Ibu kali ini, jasa konstruksi kan tidak ada ya yang menawarkan ya, bisa kita skip dulu. Kemudian yang terakhir jenis pajak yang akan kita bahas adalah PPN ya. Bapak Ibu di sini ada yang statusnya pengusaha kena pajak atau PKP? Ya, kalau dari ketentuan memang batasan omsetnya adalah tahun kemarin atau tahun berjalan itu sudah mencapai 4,8 miliar, maka si pengusaha tadi sudah wajib mendaftarkan kegiatan usahanya ke kantor pajak untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu omsetnya masih kurang dari 4,8 tapi memilih untuk menjadi PKP, itu juga diperbolehkan ya. Karena ada beberapa, biasanya ya kalau zaman dulu ya, ada beberapa satker yang mau bertransaksi dengan vendor yang berstatus sebagai PKP, biasanya kan kayak gitu ya. Jadi kalau omset kurang dari 4,8 tidak wajib, tapi apabila ingin memilih menjadi PKP itu diperbolehkan. Nah PPN ini dikenakan atau diberikan wewenang oleh negara bagi wajib pajak yang berstatus sebagai PKP. Jadi kalau Bapak Ibu bukan statusnya PKP, maka tidak ada kewajiban untuk membuat faktur, untuk memungut PPN, jadi tidak ada kewajiban seperti itu. Nah kira-kira skema dari pajak PPN ini seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada PKP di sini, mungkin kita bisa andaikan ini adalah Indomart kira-kira seperti itu ya. Kemudian ada konsumen yang belanja, dia akan belanja barangnya di Indomart tadi. Nah ketika dia bayar barangnya itu sudah plus PPN sekarang 11% tarifnya ya. Jadi yang bayar sebetulnya konsumen, dia akan bayar ke PKP-nya, ke si pemilik usahanya. Kemudian si PKP-nya tadi akan menyetorkan PPN yang dibayarkan oleh konsumen ke negara, kira-kira seperti itu. Jadi mekanismenya adalah pemungutan, jadi dipungut oleh si PKP, pemungut PPN. Nah ini sekilas terkait dengan PKP tadi ya, jadi kalau omsetnya di atas 4,8 dia sudah wajib, kalau kurang dari 4,8 miliar maka dia tidak wajib tapi dia bisa memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, itu terkait dengan PPN. Karena tidak ada yang Bapak Ibu yang UMKM di sini tidak ada yang berstatus sebagai PKP, mungkin sebagai pengetahuan umum saja atau mungkin nanti ke depannya apabila ingin saya ingin dikukuhkan sebagai PKP, itu juga diperbolehkan, nanti bisa menghubungi ke KPP tempat terdaftar ya. Nah, sepertinya materi dari saya seperti itu, cukup singkat padat karena memang terkait dengan aplikasi DJP, kewajiban perpajakannya tidak terlalu rumit ya, karena mungkin yang berkaitan hanya terkait dengan pemotongan dan pemungutan, PPh khususnya PPh pasal 22 karena di sini adalah seluruhnya menawarkan barang dagangan ya. Dan juga mungkin PPN juga tidak ada ya, jadi PPh pasal 22 saja. Mungkin materi dari saya sekian. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan dipersilahkan. Ada? Ya silakan. Makasih Bu ya. Pak duduk aja nggak apa-apa Pak ya. Silakan Pak. Ya, tadi udah berdiri. Nama Pak, Sekarang nama siapa, duduk. Pak? Oh, Nama siapa? Oke. Kenalkan kembali Pak, saya Bang Din Pak. Bang Karena Din, iya, Pak, ya. brand saya Bang Din. Jadi orang kenalnya Bang Din aja Pak. Kalau nama saya Nurdin. Nur agama, Din betul Nur Cahaya Din agama. Jadi cahaya agama. Insyaallah Pak ya. Amin amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Bang Din Pak, saya owner Sari Madu Jeruk Kunci, pelaku MKM di Kota Pangkal Pinang. Jadi mau saya bertanya tentang perpajakan Pak. Ya, saya pun tidak begitu banyak mengerti tentang perpajakan. Jadi gini Pak, ini juga Pak agak apa tuh menyimpan juga Pak. Saya pernah mengisi, kami pelaku MKM Pak ya, saya Pak ya, pernah mengisi link kadang-kadang dari kementerian Pak. Di situ kami misalkan di situ omset misalkan setahun 1 miliar, 2 miliar kan gitu Pak ya. Gitu. Kalau nggak diklik, kan kalau nggak diklik nih Pak,
nggak terkirim, harus diklik gitu Pak. Padahal tidak pernah sampai 1 miliar gitu Pak. Apakah database itu nanti tertagih atau terutang dengan kredit pajak tadi Pak? Begitu. Karena sudah diklik, dikirim kan. Kan jadi dokumen data kita kan masuk tuh. Kadang-kadang dari kementerian kan ngisi link ini berapa omsetnya, omset gitu kan. Kadang nggak ada yang misalkan omsetnya misalkan 50 juta, 100 juta kan. Yang tahunya 1 miliar, 2 miliar kan. Ya udah kami klik-klik aja gitu Pak. Begitu. Karena untuk meluruskan tadi biar terkirim kan data tadi itu ikut misalkan di suatu pelatihan gitu Pak gitu. Apakah nanti merasa terutang kami gitu Pak? Saya itu gitu Pak. Dengan atau ditagi kan gitu. Itu pertama. Yang kedua betul untuk yang kartu pajak kita itu Pak, yang pribadi sama kayak kita UMKM kan udah ada usaha tuh. Apakah sama? Apakah dibedakan untuk usaha sendiri, untuk pribadi sendiri ya gitu Pak? Karena saya enggak tahu nih mau ngurusnya kan yang kartu pajak itu, NPWP itu entah ini pribadi atau apa, yang penting saya bikin hari itu aja Pak. Itu. Oke, itu aja Pak mungkin Pak. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin. Langsung saya jawab dulu ya Pak ya. Pertanyaan pertama itu Pak Nurdin ada mungkin beberapa kegiatan gitu Pak ya, kemudian disuruh mengisi omset atau peredaran usahanya Pak Nurdin, ternyata pilihannya hanya ada paling kecil 1M gitu ya Pak ya. Mungkin penyelenggara kegiatan pengen Pak Nurdin ini omsetnya semoga jadi 1M mungkin gitu Pak. Amin ya Allah Pak ya. Karena belum pernah Pak megang duit 1 million tuh Pak. Insya Allah pernah. Iya. Ya. Nengok bisa, pernah lah kalau nengok aja. Ya kalau terkait dengan perpajakan ya Pak, tidak terkoneksi itu Pak. Jadi misalkan Bapak sudah ngisi pun itu adalah 1 miliar. Nanti yang dianggap kantor pajak bahwa omset Bapak realnya berapa ketika Bapak ngisi SPT tahunan tadi Pak contohnya. Gitu. Jadi ketika Bapak ngisi SPT tahunan artinya itu adalah dokumen sah yang diatur oleh negara kita yang menyatakan omset Bapak yang real berapa gitu. Jadi kalau link dari mungkin penyelenggara kegiatan yang Bapak isi omset Bapak 1M itu tidak akan ditagih oleh negara gitu Pak. Gitu. Jadi yang sah atau yang resmi adalah yang lewat SPT, surat SPT pemberitahuan tadi Pak, yang itu, Pak tadi. Itu yang pertama ya Pak. Ya, Pak, kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi Pak lupa saya. Ya, itu kartu NPWP tadi Pak, kartu NPWP. yang pribadi sama ya, itu. Jadi kalau status Bapak sekarang berarti orang pribadi ya Pak ya. Iya. Itu sebetulnya pilihan dari Pak Nurdin sendiri ya. Apakah kegiatan usahanya mau atas nama orang pribadi atau badan usaha. Nanti kaitannya dengan hutang pajak Pak. Hutang pajak itu kalau misalkan Bapak punya hutang, kalau orang pribadi ya negara akan ngejar ke orang pribadinya. Tapi kalau badan usaha, PT atau CV akan dikejar si pemegang saham atau pengurusnya, kira-kira seperti itu. Jadi Tapi kaitannya ini dengan, Pak, tapi bisa dipakai juga Pak. NPWP tadi Pak. Untuk usaha juga bisa dipakai. Jadi pajak atau negara menganggap terkait dengan urusan perpajakan, keluarga itu adalah satu kesatuan ekonomis Pak. Jadi kalau misalkan Bapak ternyata adalah karyawan juga, tapi Bapak juga punya kegiatan usaha juga, mungkin jualan sari madu tadi ya Pak ya, itu bisa digabungkan dalam satu NPWP yang sama gitu. Nanti tinggal ditotal saja penghasilan Bapak selama 1 tahun berapa, itu yang dilaporkan. Jadi sebetulnya pilihannya ada di Bapak ya, mau kembali ke Bapak lagi apakah mau atas nama orang pribadi atau membuat badan usaha yang terpisah, itu kembali ke Bapak. Mungkin plus minusnya pasti ada, tapi mungkin nanti dipertimbangkan aja Pak kira-kira yang cocok yang mana. Kira-kira seperti itu. Makasih Pak ya. Ya, makasih sama-sama Pak Nurdin. Baik, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sebelumnya bagi Bapak Ibu yang ada di ruang MS Team, atau di ruang Zoom Meeting, bisa langsung bertanya kepada narasumber kita. Dan pada kesempatan ini kita berikan kepada yang hadir di aula dulu ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak, saya Desi, owner DND. Saya bergerak di bidang kuliner, aneka kue kering dan kue basah. Yang ingin saya tanyakan, semisalnya punya omset 30 juta per bulan kurang lebih ya Pak ya. Terus untuk memang belum wajib bayar pajak, tapi untuk SPT tahunan apakah wajib dilaporkan atau tidak? Jika wajib dilaporkan tapi belum pernah melaporkan, itu bagaimana Pak ke depannya?
Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Desi ya Bu ya. Ini terkait dengan pelaporan SPT tahunan ya Bu ya. Jadi kalau kita lihat kewajiban perpajakan dari wajib pajak itu ada dua jenis Bu. Ada yang bulanan, ada yang tahunan ya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya karyawan kemudian ngasih gaji karyawan dan sudah terhutang PPh 21, kan banyak yang masih di bawah PTKP ya. Tapi kalau sudah di atas PTKP, sudah terhutang PPh pasal 21, sudah ada kewajiban untuk melaporkan secara bulanan. Itu yang kewajiban bulanan contohnya. Kalau yang tahunan, bagaimana kalau misalkan ternyata omsetnya masih kurang dari 500 bahkan ya Bu ya. Apakah wajib atau tidak? Jawabannya kalau misalkan kita sudah punya NPWP, kita wajib melaporkan SPT tahunan setiap tahun Bu. Ada atau tidak ada penghasilan. Kira-kira seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu, aduh saya kan usahanya belum jalan contohnya ya, ini udah 3 tahun belum ada kegiatan usaha tapi lapor terus kan kadang merepotkan ya Bu ya. Itu ada yang namanya fasilitas non efektif, jadi Bapak Ibu bisa ke kantor pajak, bisa minta status wajib pajaknya di non efektifkan, ketika nanti sudah keluar surat keputusan non efektif tidak wajib lapor lagi. Karena kalau misalkan Bapak Ibu sudah ada NPWP dan tidak melaporkan SPT tahunannya, itu sanksinya ada diatur di pasal 7 Undang-Undang KUP. Untuk orang pribadi 100.000 1 tahun ya, kalau badan usaha 1 juta kalau tidak lapor. Jadi sebisa mungkin lapor setiap tahun. Kalau tidak tahu bisa datang ke KPP, pasti sudah ada customer service yang membantu di sana. Mudah sih Bu lapor SPT tahun, harusnya sih mudah ya. Mungkin karena setahun sekali biasanya kita lupa ya. Jadi kalau misalkan ada kesempatan dilaporkan saja. Tapi kalau terkait dengan sanksinya tadi, ya tadi diatur di pasal 7 tadi Bu, orang pribadi 100.000 ya. Kira-kira gitu. Kalau misalnya untuk NPWP-nya masih maksudnya bukan NPWP usaha tapi masih NPWP perorangan gitu. Ya. Itu maksudnya tetap wajib lapor atau gimana? Iya, defaultnya tetap lapor itu Bu. Jadi NPWP sebetulnya memang di basis data perpajakan itu ada yang namanya CLU ya, klasifikasi lapangan usaha. Kita kadang ngisi ibu rumah tangga, karyawan, swasta atau PNS gitu ya. Walaupun ternyata realnya kita punya kegiatan usaha yang lain ya. Tapi itu sebatas database di perpajakan saja. Tapi kalau misalkan kita punya NPWP, ternyata kita tadi Ibu singgung ada ini orang NPWP orang pribadi tapi istilahnya Bu belum digunakan kegiatan usaha gitu lah ya. Itu sebetulnya sama saja, Ibu punya NPWP dan kewajiban tetap wajib lapor gitu Bu. Sudah cukup jelas Ibu? Oke, terima kasih Ibu Desi. Ada lagi Bapak Ibu? Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya pada narasumber kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kiki Nurolik, owner Madu Ki2, Madu Keludut. Mau tanya Pak, ini maaf agak melenceng sedikit. Masalah ini ada permasalahan kemarin, masalah perpajakan. Untuk SPT tahunan dengan PPh 21 itu apakah sama dimasukinnya ke ke SPT tahunan atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk limitnya PPh 21 atau ini ya, SPT tahunan tuh berapa untuk limit pajaknya? Terus itu kan untuk karyawan. Apakah untuk karyawan yang yang bekerja atau yang pemberi kerja yang terkena pajak PPh 21 itu? Itu aja Pak, makasih. Oke, makasih Pak pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama, apakah pasal 21 dan tahunan sama atau tidak gitu ya Bu? Pak ya. Oke, tadi yang sempat saya singgung, kita punya kewajiban bulanan dan tahunan. Jadi pasal 21 itu bulanan, yang SPT tahunan yang beda lagi. Nah, seperti itu. Kalau Bapak berlaku status Bapak sebagai pemberi penghasilan atau penerima penghasilan? Penerima penghasilan, oke. Kalau PPh 21 itu limitnya berapa? 1 bulan. Oke. Kalau limitnya diatur paling kita punya tarif lapisan pajak Pak, PPh pasal 21. Sekarang itu 60 kalau nggak salah ya, 60 juta. Setelah itu nanti 5%, 15% dan seterusnya. Progresif ya istilahnya.
Harusnya nggak kena Pak, harusnya. Heeh. Tapi yang saya kena masalahnya apa? Kemungkinan digabung dengan yang apa SPT tahunan. Kalau dengan SPT tahunan, emang itu melebihi 60 juta. Oke. Mungkin bisa kita lihat seperti ini ya. Jadi PPh pasal 21 mungkin bisa menjawab yang pertanyaan nomor 3 Bapak ya. PPh pasal 21 adalah kewajiban dari pemberi penghasilan. Jadi dia akan ketika dia memberikan gaji atau penghasilan kepada penerima penghasilan, dia wajib motong kalau ternyata sudah terhutang PPh pasal 21. Nanti selama setahun itu akan dilakukan terus setiap bulannya atau setiap masanya. Nah di akhir tahun si penerima penghasilan akan menerima namanya bukti potong. Nah bukti potong tadi bisa sebagai kredit pajak Bapak. Tadi yang sempat saya singgung kredit pajak tadi ya. Jadi kalau ternyata nanti dalam 1 tahun ternyata Bapak dihitung terhutang harusnya pajaknya 1 juta contohnya. Kemudian sudah dipotong 500 oleh si pemberi kerja, maka Bapak tinggal bayar sisanya saja 500.000 ya. Kira-kira seperti itu Pak. Masalahnya kemarin saya yang ini sekitar 5%. Kalau misalnya hitungannya emang harusnya PPh 21 bulanan, karena gaji dengan THR itu tidak nyampe 60 juta, harusnya nggak kena pajak. Oke, itu terkait dengan aturan baru memang banyak yang ini ya Pak ya, yang PPh 21 TER ya, tarif efektif rata-rata ya. Itu kaitannya memang sebetulnya itu ingin mempermudah wajib pajak Pak dalam perhitungannya. Kalau misalkan nanti dalam 1 tahun ternyata seharusnya itu di bawah PTKP, maka itu akan dikembalikan Pak. Jadi akan dikembalikan atas kelebihan pemotongan PPh pasal 21 oleh pemberi penghasilan. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin karena aturan baru masih adaptasi terkait dengan penggunaannya, ternyata banyak kasus yang menerima gaji dan THR bulan lalu ya Pak ya, itu ternyata banyak yang dipotong lebih tinggi bahkan. Tapi kalau ternyata dalam perhitungan setahunnya, karena sebetulnya kan mekanisme umumnya PPh itu dihitung tahunan Pak, jadi yang ini hanya bulanan sebagai kredit pajak saja, kira-kira seperti itu. Kalau ternyata dalam perhitungan 1 tahun ada kelebihan pemotongan, itu akan dikembalikan kepada si penerima penghasilannya. Gitu. Gitu ya Pak ya, mudah-mudahan cukup jelas ya Pak ya. Oke. Ya sama-sama Pak. Baik, apakah Bapak Ibu yang ada di ruang aula masih ada yang ingin bertanya kepada Pak Yoga? Sebelum itu mari kita sapa dulu Bapak Ibu yang ada di Tanjung Pandan mungkin ya Pak ya. Nah, selamat siang Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar? Dengar jelas. Baik, terima kasih. Apakah Bapak Ibu ingin ada yang bertanya sama Bapak Ibu yang ada di sini? Mungkin silakan on cam Bapak atau on mic. Nah, ada Ibu yang bertanya. Silakan Ibu. Saya mau nanya, gaji karyawan itu kena tadi juga pajak itu berapa? Gajinya kita menggaji dia berapa? Kalau misalnya kayak saya kan itu kita gajiannya harian gitu, bukan per bulan. Jadi kalau kayak udah selesai langsung digaji. Nah itu gimana? Tapi tetap saya hitung nanti juga per bulannya berapa gitu. Itu kan kena pajak nggak? Itu aja mungkin. Kita takut nanti kalau akhir tahun ada tagihan pajak gitu ya, soalnya kata dari orang kalau bilang ekspektasi memang masih nihil. Ya itu aja pertanyaannya. Untuk jenis pajak PPh 21 ya Bu ya, atau 22? Ya, yang pajak karyawan gitu. Suaranya sedikit kecil Ibu, mungkin bisa dikerasin suaranya mungkin atau boleh mendekat saya ke mic. konfirmasi pertanyaannya Bu ya. Kalau ternyata Ibu dipotong lebih besar dibandingkan perhitungan akhir tahun gitu Bu ya. Gimana dengan Ya sih belum pernah dipotong, cuma takutnya nanti Pak saya kan pernah tiba-tiba ada ini tagihan pajak katanya belum bayar apa gitu ya, SPT kalau mungkin ya, karena mungkin saya belum nggak tahu waktu itu belum lapor, jadi kena 500.000 waktu itu kan. Nah, makanya saya tanya ini, kalau untuk
gaji karyawan pembayaran TSE itu apa kena pajak apa enggak gitu. Ya nanti akhir tahun atau apa tiba-tiba ada ini gitu loh, tagihan pajak juga. Ya, mungkin kalau karena agak kurang jelas suaranya mungkin saya konfirmasi dulu Bu ya. Ini terkait dengan tagihan pajak dari kantor pajak ya Bu ya. STP atau SKP mungkin ya, surat tagihan pajak ya. Karena tidak terlambat lapor ya. Ya memang terkait dengan kewajiban perpajakan Bapak Ibu itu sebetulnya ketika kita sudah punya NPWP dan kita sudah melakukan kegiatan usaha, memang harusnya lebih aware ya, karena ketika kita sudah punya NPWP sudah dianggap oleh negara ini paham aturan perpajakan nih. Artinya kalau misalkan kita lalai dalam melakukan kewajiban perpajakan kita, itu ada sanksinya. Biasanya diterbitkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Mungkin contohnya tadi kalau misalkan kita wajib lapor bulanan, PPh pasal 21 contohnya, tapi kita nggak lapor, itu bisa di STP 100.000 sekali nggak lapor ya. Kalau PPN lebih besar lagi sampai 500.000. Nggak pernah lapor ya Bu ya? Oh itu dia Bu mungkin masalahnya. Jadi makanya kita mulai sekarang kita lebih aware lagi terkait dengan kewajiban perpajakan kita, agar kedepannya kita nggak ada sanksi ya Bu ya dari perpajakan. Sebetulnya kita akan punya mekanisme untuk pengurangan sanksi administrasi Bu. Jadi kalau misalkan Ibu sudah dikenakan surat tagihan pajak mungkin tadi 500.000 kalau nggak salah, Ibu bisa mengajukan namanya pengurangan sanksi administrasi. Itu akan diproses di Kanwil. Ibu bisa mungkin menjelaskan karena ketidaktahuan atau karena kurangnya sosialisasi dari KPP mungkin gitu ya. Nanti akan dilihat oleh Kanwil apakah berhak menerima pengurangan sanksi atau tidak. Kira-kira seperti itu Bu ya. Oh iya Pak. Oke, terima kasih Ibu pertanyaannya. Oke, terima kasih Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu yang dari Tanjung Pandan? Apakah selama ini menjalankan usahanya ada kendala-kendala? Bapak Ibu mungkin bisa disampaikan kepada narasumber kita yang hadir pada kesempatan ini. Terutama ada tadi pembahasan DigiPay dari Ibu Dewi, bagaimana mekanismenya, terus kemudian ada pembahasan yang lebih komprehensif sama Bapak Yoga terkait dengan perpajakannya. Sangat menarik sekali pembahasan kita pada siang hari ini. Beri tepuk tangan sekali lagi kepada narasumber kita. Baiklah Bapak Ibu, sepertinya tidak sabaran lagi ya Bapak Ibu bagaimana kita melakukan simulasi pembelian oleh UMKM di DigiPay ini. Mungkin Ibu Dewi bisa memandu kita di sini Bu, bersama Pak Yoga mungkin ya Pak. Kita pandu bagaimana proses digital payment ini di platform digital payment bersama UMKM. Silakan Ibu. Siap. Mungkin ini saya dikasih waktu sampai jam berapa ya Mbak? Sampai jam berapa teman-teman panitia? Kalau misal simulasi bisa kita sendiri. Jam 12 Ibu. Dan mungkin yang di Tanjung Pandan, izin Mbak Gaza mungkin bisa membantu Bapak Ibu yang ada di sana dalam melakukan simulasi. Sekian Ibu lanjut. Ya. Siap. Kita sama-sama lihat ke depan. Saya minta satu volunteer yang sekiranya sudah komplit. Kemarin udah di ini ya sama rekan-rekan panitia. Jadi untuk mendaftar di DigiPay ini, kita harus memiliki akun Digit. Nah, Bapak Ibu sudah ada yang memiliki akun Digit? Ada? Ada ya? Oke. Yang kedua, ada surat izinnya punya scannernya Bapak Ibu? Kita buka di sini aja Bu. Ibu kan ini ada file ada yang minimal dari RT atau kelurahan tadi ada? Satu. Oh boleh. Itu boleh. Kemudian nomor rekening. Nah, nomor rekening sudah ada. Oke. Nomor NPWP. Untuk pendaftaran dulu ya. Pendaftaran dulu. Ini sebetulnya sudah pakai dulu aja. KTP. Cuma belum terupdate 16 digit. Jadi kita masih yang lama. Bawa ya. Mungkin saya boleh minta tolong teman-teman dari Kanwil boleh ditunjuk salah satu UMKM yang bisa memakai laptop
Ya, Apakah ada Bapak Ibu yang mau volunteer ini? ya betul. Simulasi kita pada siang hari Betul, ini. nanti biar ditampilin juga di depan. Jadi Bapak Ibu ada gambaran. Nanti Ada kalau Bapak di Ibu ada laptop iOS-nya tampilannya lebih. gak apa-apa, nanti koordinasi sama teman-teman Kanwil gitu Nama ya. itu Sekalian juga beli barang ya, sekalian transaksi. Tapi daftar namanya akun volunteer digit ini, gitu. akun digit ya. Ya, monggo. Nah, caranya Laptopnya yang gimana mana kita Mas? ini? Kita butuh 2 laptop sih sebetulnya. Yang bisa ditampilin di depan, bisa? Oke. Ini saya daftarin dulu ya Bu ya. Nama lengkap Ibu adalah Atau yang penting punya user digit sih. NIK, nama KTP. Bisa, maksudnya biar bisa dilihat bersama-sama gitu dari teman-teman ini. 02. Mungkin sambil diorot-orot lagi Bu ya. Persyaratnya tadi ada apa? NIB, terus apa lagi ya Bu ya? Ya, surat izin, kemudian nomor rekening. Nah, surat izin, nomor rekening. Ya, kemudian apa lagi ya tadi ya? Surat izin, nomor rekening, NPWP. NPWP. Surat izin, nomor rekening, NPWP sama foto produk. Ya boleh sekarang, boleh nanti nggak apa-apa. Yang penting tahu dulu alurnya. Yang penting tahu dulu caranya. Iya, jadi apa ya Bu? Teman-teman dari satkernya, kantornya siaga ya, siaga membeli ya. Sudah pegang user-usernya kan ya. Gimana tadi teman-teman Tanjung Pandan? Gaza tolong di ini ya Mbak Gaza ya. Tolong didampingin juga. Ya Mbak. Oke, yang pertama kita harus memiliki user digit. Digit ini tuh apa sih? Kalau di aplikasi Shopee, kita kan harus punya akun ya. Akun di aplikasi Shopee. Sama, di DigiPay ini kita juga harus memiliki akun digit. Syaratnya kita memiliki email, gitu ya. Nah, yang pertama kali dilakukan untuk mendaftar di aplikasi Digit, itu boleh dicek pakai HP masing-masing juga bisa. digit.kemenkeu.go.id digit.kemenq.co.id. Mungkin bisa dicek masing-masing HP-nya Ibu. digit.kemenq.co.id. Nah, Bapak ada? Di Google pasti ada. Pasti ada ya Bu ya. Bentuknya biru-biru seperti ini. Ya. Bapak Ibu internetnya nyala kan ya? Pakai internet. Oke. Ada yang bisa masuk digit semuanya? Apakah Bapak Ibu sudah masuk digit? Ada? Ini sepertinya di meja tengah sudah aktif nih Bu, Sudah digitnya. Dan di meja ujung juga digit. Oke. Ini bagi yang belum memiliki digit ya Bapak Ibu ya. Nah, kita kan belum memiliki digit. Cara mendaftarnya itu di bawah tanda biru masuk itu ada daftar sekarang. Bapak Ibu lihat ada daftar sekarang. Pakai HP juga bisa. Ya, betul. Nah, nanti Bapak Ibu harus mengisi form-form kan ya di situ ya. Ada nama lengkap, NIP ini dikosongkan saja. Kemudian dikosongkan ini bisa di-input tanda angka 0 18 kali ya, 00000. Yang penting nicknya diisi, kemudian nomor telepon ini nomor HP, email ini yang aktif ya Bapak Ibu ya, kemudian alamat. Nggak apa-apa, sambil lihat-lihat juga nggak apa-apa. Kalau mau nanti juga nggak apa-apa, sekalian mau daftar juga. Oh monggo silahkan, kalau mau sekalian praktek nggak apa-apa. Gitu ya Bapak Ibu ya, emailnya harus yang aktif. Kenapa? Karena aktivasinya nanti akan masuk ke email Bapak Ibu di inbox-nya. Ya, nama lengkap, NIK itu nomor KTP, NIP-nya diisi 0 18 kali, kemudian nomor telepon, email, alamat lengkap. Ini kira-kira sudah? Oke. Ada yang sambil praktek? Ya. Oh, kalau yang sudah santai dulu ya. Ya, ini yang belum daftar dulu. Kalau yang sudah nanti bisa klik selanjutnya. Alamat di situ lengkap, boleh secara general, silahkan.